Seorang pemuda terbangun oleh tamparan keras. Sang ayah menatapnya penuh kecewa, menyebutnya aib keluarga. Tapi mereka tak tahu kalau Yurin bisa menguasai semua ilmu bela diri di kerajaan krisis. Di perbatasan utara, pasukan musuh terus merangsek maju. Duke Ellen hanya bisa terperangah, berteriak tak percaya. Ini mustahil! Gerombolan mayat hidup bangkit dan bergerak ke arah mereka. Ellen bergumam, jumlah mereka jauh di luar bayangan, membawa serta kabut beracun yang mengerikan. Seorang prajurit menyuruh Duke untuk melihat ke atas, dan dia terkejut. Bahkan seorang ksatria kematian, Durian, ada di antara mereka. Dari 10 ksatria terhebat pun, tak ada yang bisa menjamin kemenangan melawannya. Duke berkata dengan kekuatan mereka saat ini, mustahil untuk menang. Mereka harus mundur selagi bisa. Tidak bisa, balas Duke Ellen. Tembok pertahanan sudah hancur. Jika gerbang ini jatuh, kerajaan mereka akan musnah. Tak peduli sebesar apa pengorbanan hari ini, mereka harus menahan gempuran ini. Tapi tiba-tiba, sesuatu melesat melewati mereka. Seorang pemuda, dengan jubah merah darah, menyapu medan perang. Duke Ellen bertanya siapa yang maju sendirian sekeceroboh itu. Seorang prajurit mengenalinya. Dia adalah bala bantuan dari selatan, satu-satunya yang bertarung hanya dengan belati. Prajurit itu mencoba mengingatkan, lawannya adalah Durian. Sebuah belati takkan mungkin bisa melukainya. Sampai senjata itu menancap dalam tubuh mayat hidup itu. Belati itu menembus, mencabik-cabik tubuh sang undead. Duke Ellen terbelalak, bertanya-tanya apakah Durian melemah. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Saat Yurin melemparkan belatinya, setiap lemparan menghantam para zombie dan mulai melarutkan wujud menggerikan mereka. Semua musnah dalam satu serangan. Orang-orang pun bertanya, apakah dia orang suci yang turun dari surga? Yurin berpikir, mereka ini konyol sekali. Dia hanya mengambil semua hal yang baik bagi tubuhnya. 6 bulan sebelumnya, pemuda itu tiba-tiba terbangun. Di mana ini? Tanyanya, saat seorang wanita mendekat. Mengangkat kepalanya, Yurin bergumam. Dia cantik sekali, tapi pakaiannya aneh, dan dia membawa pedang. Wanita itu bertanya bagaimana perasaan tuan muda, karena dia hendak memanggil pendeta. Yurin mengulurkan tangan, mencoba menahannya. Dia hanya ingin bertanya sesuatu, tapi gadis itu sudah keburu pergi. Dia turun dari ranjang, masih bertanya-tanya di mana dia berada. Sampai akhirnya, dia melihat ke cermin, dan menemukan sosok gemuk di sana. Kemana perginya tubuh mudaku yang tampan? Kenapa aku jadi anak gendut begini? Tak bisa menerima kenyataan, dia mencoba meyakinkan diri bahwa ini semua mimpi. Jika dia tidur lagi, mungkin dia akan bangun. Tiba-tiba seorang pendeta mendekat, tuan muda akhirnya sadar. Tak lama, seorang pria masuk ke ruangan dan langsung menghardiknya, dasar bajingan. Abe yang menodai nama keluarga ini akhirnya bangun juga. Pendeta mencoba menenangkan. Tuanku, dia baru saja sadar. Hukuman bisa menunggu. Pria itu mendengus kesal. Sang pendeta melanjutkan. Untuk orang yang Anda hajar sampai pingsan, lukanya tidak parah, pikirannya stabil, dan sebagian besar lukanya telah sembuh. Ini sebuah kelegaan. Tapi, sang tuan berteriak, aku lebih suka dia mati. Dia mencoba melecehkan tunangannya sendiri. Dia itu binatang. Usianya sudah 19 tahun. Saatnya untuk dewasa. Bahkan adiknya sudah membangkitkan aura. Tapi dia, si kakak, masih gemuk tanpa secuil pun energi. Yurin mengulangi kata-kata itu, benar-benar terkejut. Sang tuan berbalik, mengancam. Setelah kau pulih, temui dia dan mohon ampun. Yurin bertanya, dia? Dan ayahnya menjawab, tunanganmu, Ilya. Jika dia tidak memaafkanmu, kau akan menerima hukuman yang sesungguhnya. Paham? Sang protagonis hanya bisa pasrah mengiyakan. Apapun yang terjadi, berhentilah membawa aib bagi nama keluarga kita. Yurin gemetar ketakutan. Jadi ini identitas barunya? Dia adalah Wellington Rocks. Sang tuan terkejut namanya disebut. Bokah kurang ajar. Sebuah tamparan mendarat di wajahnya karena berani memanggil ayahnya dengan nama. Pria besar itu dihajar. Selama beberapa detik, pendeta mencoba melerai tapi tak berhasil. Dalam hatinya Yurin menjerit. Tidak mungkin. Ini pasti mimpi. Setelah sadar kembali, dia bangkit dengan kaget. Kenapa dia belum juga bangun di dunia nyata? Wanita tadi mendekat. Anda akhirnya sudah sadar, tuan muda? Yurin memanggilnya. Aaron? Wanita itu menjawab, tapi jadi bingung karena Yurin tak bicara lagi. Sang protagonis bertanya, apa aku terjebak di sini karena aku mengganggu Ilya dan dihajar sampai pingsan? Aaron membenarkan, tapi bertanya kenapa Yurin tiba-tiba bicara begitu sopan. Yurin tak peduli dan bertanya lagi, jadi aku benar-benar dipukuli? Gadis itu mengangguk. Tepatnya,
Anda menyerang Nona Ilya, lalu Nona Ilya menghajar Anda sampai pingsan. Protagonis kita mengutuk nasibnya. Gadis itu bingung saat Yurin berteriak, "Sialan, aku tamat riwayatnya. Tak ada keraguan lagi. Entah bagaimana, dia telah bertransmigrasi ke dalam novel yang dia tulis sendiri. Tapi bukan sebagai sang protagonis, melainkan sebagai penjahat sampah yang mempermalukan karakter utama dan mati secara mengenaskan. Dia meratap, ini tak mungkin takdirnya." Eren memanggilnya. Tapi Yurin terus panik. Ini bukan webtoon, sebuah kata yang sama sekali tak dimengerti oleh sang pelayan. Yurin berpikir, tubuh yang dia masuki ini benar-benar sampah tak berguna. Tanpa bakat, tanpa keahlian, tanpa usaha, hanya hidup demi gengsi keluarga. Dia kehilangan tunangannya direbut oleh protagonis. Dia mencoba menyergap si protagonis untuk balas dendam, tapi malah dihajar lagi. Dan akhirnya, dia mati secara menyedihkan di sebuah gang tak bernama. Bagaimana aku bisa bertahan hidup di dunia yang penuh bahaya ini? Ini adalah dunia fantasi, dan dia tak tahu apa-apa soal kemampuan si gendut ini. Tapi setidaknya, dia tahu tentang takdir dan item-item tersembunyi yang belum didapatkan oleh protagonis. Jadi, dia memutuskan untuk bersiap secepatnya. Saat mencoba bangkit dari tempat tidur, dia kesulitan karena pusat gravitasi tubuhnya yang berat. Eren bertanya apakah Tuan Muda baik-baik saja. Yurin menjawab, tentu saja tidak, tapi dia menyadari sesuatu yang berbeda. Gadis itu menyarankannya untuk istirahat. Tapi protagonis kita berpikir, aku tidak melihatnya tadi. Tapi ini alasan kenapa aku mengerutkan kening. Sebuah layar sistem muncul di sebelah. Eren, tertulis kemampuan gadis itu adalah pedang cepat, cermin pikiran jernih, dan adaptasi aura. Eren memanggilnya sekali lagi, membuat Yurin tersadar. Ah, tidak. Aku hanya sedikit melamun. Tapi sekarang sudah baik-baik saja. Kembalilah bekerja. Eren mengangguk dan berbalik pergi, sementara protagonis kita mengamatinya. Dia merenungkan tentang pedang cepat. Seingatnya, Eren adalah karakter yang jauh lebih kuat dan berbakat dari ksatria biasa. Tapi, dia penasaran dengan hal ini. Apa itu afinitas? Yang nilainya 0. Apa ini semacam game kencan? Apa ini muncul karena dia terlalu sering memainkan game semacam itu? Dunia macam apa yang sudah kuciptakan ini? Protagonis kita berpikir sejenak. Mengingat kelakuan normal Yurin, nilai afinitas yang tidak negatif itu. Aneh. Tapi itu bukan. Inilah bagian terpenting. Melihat tubuh barunya dicermin sambil menanti jendela sistem, dia berteriak kegirangan dan langsung memeriksa layar statusnya dengan kemampuan mata pencipta dan ilmu 4 surga kelantang. Dia sadar telah mendapat kemampuan spesial, tapi di antara semua itu, ilmu 4 surga kelantang. Itu adalah ilmu dari novel wuxia favoritnya, yang heroinnya cantik luar biasa. Klan itu adalah ahli racun dan senjata tersembunyi. Dunia ini terasa campur aduk, tapi dia memutuskan untuk bersabar. Jika dia bisa menguasai ilmu bela diri kelantang, maka peluangnya untuk bertahan hidup akan sangat besar. Ini adalah ilmu dari sekte ternama dalam novel wuxia, yang terkenal dengan berbagai racun mematikan dan spesialisasi dalam pembunuhan senyap. Dia bingung kenapa ilmu ini ada di dunia fantasi abad pertengahan. Tapi ini berarti dia bisa membuka semua kemampuannya. Sementara itu, Wellington berjalan menuju kamarnya saat Eren memanggil tuannya. Dia bertanya, apakah putranya sudah bangun, dan gadis itu mengiyakan. Wellington bertanya, bagaimana keadaannya? Eren menjawab, Tuan Muda sepertinya belum pulih sepenuhnya. Dia terjatuh saat mencoba berdiri dan kondisinya terlihat sangat lemah. Wellington bergumam, bahwa luka fisiknya tidak dalam, tapi putranya terasa aneh. Biasanya, jika disuruh meminta maaf pada Ilya, dia pasti sudah mengamuk hebat. Tapi sekarang dia hanya menerimanya begitu saja. Wellington berpikir kepribadiannya takkan berubah. Dia hanya sedang syok. Besok dia pasti akan marah besar dan berusaha membalas dendam pada Ilya. Eren mencoba meyakinkan, Tuan Muda pasti akan membaik. Tapi Wellington berbalik dengan kesal, membuat gadis itu terkejut. Dia berkata bahkan dirinya, ayahnya sendiri, sudah menyerah padanya. Tapi gadis itu tetap percaya. Dia merasa kasihan pada tuan mudanya, dan berharap dia bisa hidup sebagai seorang ksatria. Betapa beratnya hidup di bawah bayang-bayang ayahnya. Namun, Eren merasa ada yang berbeda. Tuan muda hari ini, entah kenapa terasa tidak seperti biasanya, dan sulit untuk dijelaskan. Sebelumnya, Eren berteriak, menanyakan apa yang dia lakukan. Sang protagonis menjawab dia hanya ingin sedikit berolahraga, dan meminta Eren menunjukkan jalan. Eren tak percaya Anda benar-benar akan berlatih. Sekarang, Yor mengiyakan.
Memangnya kenapa? Kemampuan mata penciptanya memang bisa melihat status, tapi dia tidak tahu cara membuka kunci ilmu bela diri. Klan Tang Sichuan, mungkin karena tubuhnya yang gemuk. Untuk saat ini, dia akan berolahraga sampai menemukan cara. Yur berpikir, mansion ini benar-benar raksasa. Ukurannya setara beberapa stadion, dan dia sudah kelelahan hanya dengan berjalan. Tapi jika dia berlatih di kamar, lemaknya hanya akan menariknya kembali ke tempat tidur. Dia harus berhenti berolahraga di rumah. Ditambah lagi, semua pelayan yang ditemuinya menunjukkan rasa jijik yang luar biasa. Tapi mengingat kelakuan Urur di masa lalu, dia tidak bisa menyalahkan mereka. Mereka terus berjalan, dan Urur bertanya, "Apa masih jauh?" Aaron menjawab, "Kita hampir sampai. Ini adalah pusat pelatihan. Ketiga, dan sebagian besar ksatria memakai yang pertama dan kedua." Tiba-tiba, Ur melihat seseorang di depannya. Matanya menangkap tingkat afinitas, -91. Dengan kemungkinan mengirimnya langsung ke peti mati. Pria ini adalah Rea, yang menyapa, "Tuan muda, angin apa yang membawamu ke aula latihanku?" Yur langsung mengenalinya. Pria itu tertawa, "Sebuah kehormatan tuan muda masih mengingatku." Yur menelan ludah, matanya terpaku pada pedang di pinggangnya. Dengan panik, dia menoleh ke Aaron, bertanya apa yang pernah terjadi di antara mereka. "Apa Anda tidak ingat?" tanya Aaron. "Beberapa tahun lalu, ketika Markis memaksamu berlatih, tuan muda yang marah memanggil Rea dengan sebutan pesuruh. Rea mengayunkan pedangnya sambil tertawa, dan setelah itu, Markis menyerah. Untuk membuat Anda berlatih. Habislah aku, teriak Eur dalam hati. Rea meliriknya dari sudut mata, berpikir, sampah tak berguna ini. Eur memutuskan untuk kabur. Dia bertanya apa ada aula latihan lain yang bisa dia pakai sendiri. Aaron menjawab ada aula keempat, tapi letaknya sangat jauh, dan peralatannya buruk, jadi mungkin kosong. Sempurna, seru Iur. Kita ke sana saja, karena jika aku akan menurunkan berat badan, aku harus melakukannya dengan benar. Pengawalnya setuju dan menyuruhnya mengikuti. Sesampainya di aula latihan keempat, napas Ur sudah terenggah-engah hanya karena berjalan. Dia melihat meja peralatan dan berpikir, Klan Tang Sichuan ahli dalam pisau lempar. Dia memutuskan untuk mencoba melihat target di depannya. Yur membidik salah satunya, mengangkat belati setinggi wajahnya. Menarik lengannya ke belakang, dia melemparkannya dengan sekuat tenaga. Namun, belati itu hanya memantul di lantai, sama sekali tidak mengenai sasaran. Sial, kukira ini akan membuka kemampuanku, keluhnya. Tapi kemudian dia melihat Aaron. Di belakangnya, dia langsung membuat alasan. Aku hanya main-main. Aku harus membangun stamina dasar dulu. Dia memutuskan untuk berlari mengelilingi aula. Dia berkata akan berlatih sendiri, jadi Aaron bisa pergi. Sementara itu Wellington sangat terkejut karena Eeyore benar-benar pergi ke tempat latihan dan mulai bekerja keras. Aneh sekali, dia bertanya-tanya, berapa lama ini akan bertahan? 3 minggu berlalu. Sang Markis bergumam, selama 3 minggu penuh, dia tidak berhenti berlatih. Pemuda itu telah kehilangan banyak berat badan dan penampilannya berubah drastis, seperti yang diharapkan dari putranya. Tanpa semua lemak itu, dia memang tampan. Apa dia benar-benar sudah dewasa? Kembali ke sang protagonis. Dia berpikir berat badannya sudah banyak turun, tapi teknik klan Tang Sichuan masih menolak untuk terbuka. Dia akan mencoba selama sebulan. Jika tidak berhasil, dia akan mencuri beberapa keberuntungan milik protagonis asli. Tiba-tiba, Aaron datang membawa makan malam dan pemuda itu berterima kasih padanya. Itu adalah sup shirin, makanan kaya nutrisi yang sangat baik untuk membakar lemak dan membangun otot. Eeyore mengeluh tentang makanannya. Aaron bertanya apa dia bosan. Sang protagonis mengiyakan, dia tidak makan apapun selain ini selama 3 minggu penuh. Gadis itu memanggilnya, Tuan Muda. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya dia inginkan, menurunkan berat badan, atau menjadi seorang ksatria. Eeyore menjawab, dia ingin menjadi seorang ksatria. Aaron berkata, di wilayah ini, bahkan Marquis yang perkasa pun memakan sup yang sama setelah berlatih. Jadi, Tuan Muda sebaiknya berhenti mengeluh. Dia harus segera menghabiskan supnya. Dengan enggan, Eeyore menerima perintah itu. Dia berpikir ini adalah pengalaman baru, tapi dia bertanya-tanya, tradisi macam apa ini? Yah, bagaimanapun juga, sup ini telah membantunya membakar lemak, jadi dia akan memakannya untuk saat ini. Dia mengambil sesendok sup dan membawanya ke mulutnya. Eeyore menyadari sesuatu yang aneh, dan bertanya-tanya apa itu. Karena hari ini, sup shirin itu terasa sedikit berbeda. Sebuah layar sistem muncul di hadapannya.
memberi peringatan bahwa dia telah menelan racun. Tapi notifikasi lain juga muncul berturut-turut. Sang protagonis telah memenuhi syarat untuk membuka jurus kelantang Sichuan. Kemampuan ini telah terbuka, membuat protagonis kita tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tiba-tiba, Sang Duke mendengar ketukan di pintu dan menyuruh orang itu masuk. Ternyata istrinya yang datang membawakan teh. Istri keduanya, bertanya apa yang sedang ia lihat dengan begitu serius. Wellington menjawab bahwa ia hanya mengagumi keindahan taman. Ka berkata, kalau ia sendiri yang merawat taman itu dengan sepenuh hati. Sang suami memuji kehebatannya, tapi tiba-tiba, Ka memeluknya dan bertanya kapan ia akan memilih Colin sebagai pewarisnya. Seperti yang pernah ia sebutkan, bukankah semuanya sudah diputuskan? Sebaiknya dipercepat saja. Wellington menepis pelukan itu dan memanggil nama Ka. Ia memperingatkan bahwa semua ini butuh waktu. Ka tak terima. Bukankah ia berjanji akan mengumumkannya bulan lalu? Sang Duke membenarkannya, tapi ia yakin Ka juga sudah mendengar beritanya. Belakangan ini, sepertinya Yurin sudah sadar. Bagaimanapun juga, dia adalah putra sulung keluarga Rox. Jika dia benar-benar berusaha, dia bisa menjadi penerus yang baik. Ka membenarkan, ia juga sudah banyak mendengar rumor itu. Ia mengaku khawatir, tapi setidaknya Yurin sudah pulih, yang pasti melegakan bagi suaminya. Ka menyindir, lucu sekali, setelah dihajar oleh tunangannya sendiri, dia malah benar-benar sadar. Tapi ia kembali bertanya, bagaimana dengan posisi penerus itu? Sang Duke menjawab, Yurin baru berlatih selama 3 minggu. Lebih baik mengawasinya sedikit lebih lama. Tapi dia berjanji, jika Yurin kembali ke sifat lamanya, dia akan langsung memberikan gelar pewaris pada Colin. Ka berkata akan kembali ke kamarnya dan menyuruh suaminya segera menyelesaikan pekerjaan. Saat akhirnya meninggalkan ruangan Duke, ia menggigit bibirnya menahan amarah. Yurin, desisnya, tunggu saja pembalasanku. Sementara itu, di kamarnya, protagonis kita masih takjub karena berhasil membuka jurus rahasia itu. Dia tahu, keluarga Tang Sichuan adalah ahli dalam racun, dan syarat untuk membukanya adalah dengan menelan racun. Sambil berpikir, ia melihat kembali status sup di hadapannya. Ada sebuah ikon, dan dia penasaran apa yang ada di atasnya. Saat diperhatikan, teks itu bergeser ke bawah, terungkap. Bahkan ada ramuan hiangang yang digunakan untuk kelumpuhan. Pemuda itu tampak bersemangat, sementara Aaron terlihat bingung. Ia bertanya mengapa tuan muda tidak makan. Yurin menjawab akan memakannya, lalu menyuap sesendok lagi ke mulutnya. Sambil mengunyah, pikirannya terus berputar. Siapa yang menaruh racun ini? Biasanya Yurin tidak akan kalah oleh racun. Sesuatu telah mengubah alur cerita aslinya. Dan sekarang setelah dipikir-pikir, ada sesuatu yang seharusnya terjadi, tapi belum. Dia teringat ayahnya bersama Colin. Kenapa ayahnya belum juga menunjuk Colin sebagai pewarisnya? Apa mungkin? Karena aku sudah mulai berlatih. Apapun itu, racun di makanan ini sudah pasti berasal dari mereka. Ia menelan suapan terakhirnya. Tiba-tiba, sebuah sistem lain muncul di hadapannya. Sebuah peringatan. Syarat untuk racun kelumpuhan lemah telah terpenuhi. Pemuda itu mengumumkan, aku sudah selesai makan. Ini enak sekali sampai aku ingin menangis. Aaron terkejut mendengarnya. Yurin berkata, ia ingin sendiri sejenak dan memintanya untuk pergi. Sang pengawal hanya mengangguk setuju. Ia menyuruh Yurin beristirahat dan akan menemuinya besok. Setelah mengucapkan selamat malam dan Aaron pergi, pemuda itu berbalik ke arah cermin. Sekarang, saatnya memeriksa kekuatan kelantang Sichuan. Dia memerintahkan mata pencipta untuk muncul. Sistem menunjukkan statusnya dengan tingkat sinkronisasi yang turun menjadi 97%. Antar muka yang cerdas, gumam Yurin. Saat ia fokus pada bagian dengan ikon tambah, ia melihat skill baru. Kini ia memiliki jurus rakun, seni bela diri, dan senjata tersembunyi. Pertama, dia akan memeriksa jurus racunnya. Baru jurus kelumpuhan lemah yang terbuka, tapi dia belum punya teknik internal. Protagonis kita melihat ada banyak jenis racun dan terus menggulir ke bawah sejauh yang dia bisa. Racun terakhir adalah keabadian. Ini berarti dia harus membuka jurus-jurus awal terlebih dahulu, seperti sistem level. Untuk menguasai kemampuan paling dasar sekalipun, ia butuh teknik internal. Masuk akal, karena kelantang dari Sichuan menggunakan energi internal untuk menyimpan racun. Dan sekarang ia akan memeriksa seni bela dirinya.
Ada 3 pilihan yang muncul. Seni, rakun hitam, jarum petir, dan energi suci 10.000 rakun. Yurin tersenyum. Bagi penggemar wuxia, ini pilihan yang mudah. Seni rakun hitam, berfokus pada racun. Seni jarum petir berfokus pada senjata tersembunyi. Sedangkan teknik energi suci 10.000 racun. Butuh waktu lebih lama untuk dikuasai. Tapi, jurus ini bisa meningkatkan kekuatan racun dan senjata tersembunyinya sekaligus. Tanpa ragu, ia langsung memilihnya. Seketika, sistem menyalurkan energi ke tubuhnya. Luar biasa. Mantra dari jurus itu terukir langsung di benaknya. Dia harus mencoba mengalirkan energi ini sekarang juga, sambil membuka bajunya. Dan duduk di tempat tidur, ia memusatkan energi di dantiannya. Pemuda itu merasakan aliran aneh di sekujur tubuhnya. Ini pasti. Qi, dia harus membimbingnya. Melewati jalur meridiannya, dan menyimpannya di dantian, untuk membangun kekuatan internal. Keesokan harinya, pemuda itu menyelesaikan meditasinya. Dia berseru, luar biasa. Novel-novel bela diri itu tidak bohong. Berlatih semalaman tanpa tidur. Ini adalah kenyataan. Dan dia tidak merasa lelah sama sekali. Faktanya, tubuhnya justru penuh dengan energi. Dia bisa merasakan aliran qi di sekelilingnya. Dia bahkan bisa tahu ada berapa banyak burung di luar jendela tanpa melihat. Dia juga merasakan energi hangat di dantiannya. Dan sekarang, hanya dengan memikirkannya, jendela status terbuka menunjukkan dia sudah mencapai bintang 1 dalam. Jurus barunya. Protagonis kita merasakan aura yang familiar di luar pintu. Dia menatap ke sana sampai Aaron membukanya, memanggil tuan mudanya. Ia datang untuk membangunkannya. Tapi melihat Yurin yang segar bugar, ia tahu tuannya tidak tidur. Yurin hanya menjawab, begitulah yang terjadi. Aaron berkata bahwa itu tidak baik dan menyarankannya untuk beristirahat hari ini. Tapi protagonis kita menolaknya. Aku sudah mau berangkat. Aku merasa luar biasa dan kondisiku sangat prima. Jadi, aku harus berlatih. Aaron setuju dan memberitahu akan menyiapkan sarapan. Saat meninggalkan ruangan, ia bergumam. Sejak kapan tuan muda jadi berotot? Di luar, di area latihan, Yurin mendekati belati di atas meja. Ini benar-benar nyata, gumamnya. Saat mengambil sebuah belati, dia bersiap untuk melempar. Tapi, ada yang berbeda. Di depan matanya, muncul sebuah bidikan, persis seperti di game FPS. Dengan ini, dia bisa membidik. Tepat di sasaran. Menggerakkan tubuhnya dengan cepat. Di bawah tatapan cemas Aaron, Yurin melempar senjatanya. Tepat mengenai sasaran, melepaskan aura ungu. Dia berseru, aku berhasil! Sang pengawal pun dibuat kagum. Protagonis kita lalu membuka jendela skill senjata tersembunyi. Aaron memanggil tuan mudanya. Sang guru bertanya, apa yang baru saja dia lakukan? Sang protagonis menjawab, kalau dia sendiri pun tak tahu. Mungkin ini hasil latihan bulan lalu, yang mulai terlihat. Namun sang guru menyangkalnya, itu mustahil, sambil menunjukkan ekspresi yang benar-benar terkejut. Yur berpikir ini pertama kalinya dia melihat gurunya seperti itu, dan bertanya-tanya apa dia harus mencobanya sekali lagi. Dia pun kembali menggenggam belati di tangannya. Dia merasa saat melempar, energi internalnya melonjak dari dalam. Dantiannya, dan kali ini dia akan melempar lebih cepat dan lebih kuat. Dia pun melemparkannya sekali lagi ke sasaran, menancapkan belati itu dengan sempurna. Bahkan, targetnya, sampai hancur berkeping-keping. Aaron benar-benar takjub melihatnya, sementara sang protagonis hanya tersenyum puas. Dia berpikir, memiliki bidikan setepat ini terasa seperti menggunakan cheat dalam game. Dahulu kala, dia pernah memenangkan turnamen game online bernama Battle Attack. Aaron bertanya dengan bingung, apa itu? Sang protagonis balik bertanya, apa gurunya merasakan sesuatu yang berbeda darinya? Ya, selain berat badannya yang turun lebih banyak dari kemarin. Dia tidak bisa melihat hal lain, membuat sang protagonis bertanya lagi soal berat badannya. Aaron mengkonfirmasinya, mengatakan kalau Yur memang berlatih setiap hari dan minum sup cerine. Tapi hari ini, perubahannya jauh lebih kentara. Sang protagonis menjadi bingung. Apa wanita itu tidak bisa merasakan energi internal yang mengalir di tubuhnya? Ini artinya, di dunia ini hanya dia yang bisa memakai energi internal dan tak ada seorang pun yang bisa mendeteksinya. Dia telah mendapatkan kekuatan luar biasa. Sambil tertawa kecil, dia memutuskan untuk terus berlatih. Dia mengenai target 2 kali berturut-turut dengan sangat mudah. Kali ini, dia akan mencoba sesuatu yang berbeda. Dia menancapkan satu belati tepat di gagang belati lainnya. Sempurna, serunya dalam hati, membuat pengawalnya sekali lagi terperangah.
Sang pengawal bertanya apa dia boleh mencobanya sekali. Sambil memegang belati, dia membidik dengan tenang. Gadis itu melempar sekuat tenaga, tapi lemparannya bahkan tidak sampai ke target. Yor berkata, ada hal yang memang tidak bisa dilakukan semua orang, membuat gadis itu kesal. Tiba-tiba, pemuda itu menyadari sesuatu. Sebuah jendela status muncul di atas kepala pengawalnya. Dia baru saja membuka skill tebasan langsung. Sang protagonis membaca deskripsinya, yang bisa dieksekusi dengan senjata apapun. Dia berkata akan mengujinya, sementara Aaron semakin jengkel karena lemparannya gagal. Yor berpikir, apa dia harus mencobanya dengan ini? Dia menyuruh Aaron untuk minggir sejenak. Sang pengawal bertanya, benda apa yang ada di tangannya? Yor sedang memegang sebuah pedang kayu yang patah, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Dia merasakan energi internal yang besar mengalir dari dantian ke lengannya. Dengan itu, dia melancarkan skill tebasan langsung. Pedang kayu yang patah itu semelesat dan menancap di tengah target, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Aaron sangat terkesan dan bertanya, kekuatan macam apa itu? Ingin tahu, kekuatan apa yang dimiliki tuan mudanya? Yor menjawab kalau dia tidak yakin, mungkin hanya karena latihan. Pengawalnya menyahut bahwa itu mustahil terjadi hanya karena latihan. Sang protagonis berkata kalau dia tahu Aaron melaporkan latihannya pada ayahnya. Jadi, dia punya satu permintaan. Dia ingin Aaron merahasiakan masalah ini untuk sementara waktu. Aaron mempertanyakannya, dan Yor menjelaskan kalau dia sedang menguji banyak hal, dan akan menjelaskannya nanti. Jadi dia diminta untuk menunggu. Aaron pun setuju, dan hari itu berlalu begitu saja. Para staf rumah tangga mengucapkan selamat tinggal dan sampai jumpa besok. Rutinitas yang sama terjadi pada seorang pria bernama Peru yang hanya menerimanya. Sambil berjalan tenang, pria itu tiba-tiba mengubah arah. Yor mengawasinya dengan ekspresi dingin. Dia memutuskan untuk menggunakan mata pencipta pada pria itu. Terlihatlah status Peru dengan afinitas 0, kekuatan sentuhan beracun dan gerakan lincah. Yor bergumam, kemampuan ini membuatnya bisa menaruh racun di makanannya. Sudah pasti ini orangnya. Jadi, dia akhirnya akan melakukan tes yang sesungguhnya. Panah yang melayang di tangannya akan melesat lurus ke arah pria itu. Sambil membisikkan mantra racun kelumpuhan, auranya mengalir ke dua jari telunjuknya. Peru merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Dia berbalik dan berteriak. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Sang protagonis mendekati pria yang tak sadarkan diri itu dan berkata bahwa tesnya berhasil. Dia bisa melihat. Durasi totalnya adalah 1 jam dan dia akan memindahkan pria ini terlebih dahulu. Sambil menggendongnya di punggung, Yor membawanya ke tempat lain. Peru pun menderita. Sang protagonis menyuruhnya untuk sadar. Dia bertanya apa Peru sudah sadar dan tahu siapa dirinya. Peru gemetar ketakutan, dan sang protagonis berkata, jika dia ingin hidup, dia harus menjawab dengan benar. Dia bertanya, apakah Peru yang menaruh racun di supnya? Dia punya beberapa pertanyaan untuk pria ini. Peru harus berkedip sekali jika jawabannya benar dan 2 kali jika salah. Dia bertanya apa Peru mengerti, dan Peru berkedip sekali. Sang protagonis memutuskan untuk bertanya lagi, untuk memastikan apakah dialah yang meracuni supnya. Peru menatapnya dengan dingin dan hanya berkedip sekali. Yor bertanya, apakah racun yang diberikan adalah ramuan Hanyang? Peru tersentak dan berkedip sekali lagi. Beralih ke pertanyaan berikutnya, sang protagonis bertanya apakah yang menyuruhnya adalah Mark Weiska. Yor terkejut dengan jawabannya, karena Peru menyangkalnya. Dia berkata pada pria itu untuk tidak berbohong, karena dia bisa tahu segalanya, dan jika berbohong, hidupnya tak akan lama lagi. Sekarang, dia bertanya lagi, memastikan apakah Nonaka yang memberi perintah. Peru yang ketakutan setengah mati buru-buru menyangkalnya lagi. Sang protagonis yakin, pria ini tidak sedang berbohong, dan ingin tahu siapa dalangnya. Tapi ia memutuskan untuk berakting sejenak. Ia menyuruh pria itu menelan sebuah pil yang disebut rakun awal. Pria itu menelannya, dan sang protagonis berkata bahwa mulai saat ini, sisa hidupnya tepat 1 bulan. Jika dia tidak meminum penawar yang dimilikinya dalam sebulan, semua organnya akan meleleh. Jadi untuk saat ini lebih baik dia mengikuti perintahnya. Dia bertanya apa Peru mengerti, dan Peru setuju. Kini, sang protagonis menyentuh kepalanya, mencoba melepaskan racun kelumpuhan itu. Pria itu tidak lagi terkekang. Sang protagonis memberitahunya kalau dia sudah bisa bergerak dan berbicara. Yor berkata dia akan bertanya sekali lagi, siapa yang menyuruhnya? Peru sedikit gemetar ketakutan, lalu menjawab bahwa itu adalah Komandan Ksatria, Karak.
Dia telah memerintahkan agar tuan muda harus kehilangan nyawanya sebagai prajurit sebelum akhir tahun. Sang protagonis berpikir, dia adalah kakak laki-laki K, yang diangkat menjadi komandan karena koneksi. Tapi itu tidak penting. Dia menyerahkan secarik kertas kepada bawahan barunya. Peru bertanya apa itu semua bukan. Racun. Sang protagonis berpikir, hanya sedikit orang yang punya pengetahuan seperti pria ini. Dia lalu berkata, orang sepertinya bisa mendapatkan semua itu di pasar gelap, dan dia harus menggunakan uang Karax. Dia harus membawa semua racun itu, dimulai dengan yang sudah dia miliki, paling lambat besok malam. Peru bertanya untuk apa dia butuh semua racun ini. Yurin balik bertanya, sejak kapan dia memberi izin untuk bertanya. Sang bawahan hanya bisa mengangguk ragu. Yurin pun berbalik dan berkata, mereka harus segera pergi. Dan juga, mulai hari ini, semua subobatnya harus dikampur banyak rumput gantung. Peru terkejut dan mempertanyakan perintah itu. Kembali ke kamarnya, sang protagonis bergumam betapa luar biasanya ilmu bela diri yang sangat kuat. Dan rencananya berhasil, Peru termakan oleh racun buatannya, yang hanya terdiri dari beberapa daun biasa. Tapi untuk sekarang, dia harus segera menguasai ilmu bela diri 4 surgawi Tang. Jika ceritanya melenceng dari yang ia tulis, malapetaka besar akan melanda seluruh dunia. Sehari penuh berlalu, Peru memanggil tuan muda dan memberitahu bahwa dia telah membawa semua tanaman beracun yang ia miliki. Melihat ginseng dan daun di atas meja, sang protagonis berkata, ini adalah rumput hayanang, si tanaman, rambat hijau terbalik, dan yang satunya lagi adalah daun tinta gagak. Peru terperanjak, bertanya bagaimana tuannya tahu nama semua tanaman racun langka itu. Yuron menjawab, kalau itu hanyalah pengetahuan dasar. Dalam hatinya ia tahu semua itu berkat jendela status, tapi ia mengalihkan topik dan bertanya, kenapa Peru membawa racun lain jika rumput Hami saja sudah cukup untuk rencananya? Peru menjelaskan bahwa efek rumput Hami sangat lambat, dan jika targetnya punya resistensi, racun itu takkan mempan. Tapi jika dicampur dengan tanaman rambat hijau, efeknya akan jauh lebih kuat. Sang protagonis menyimpulkan, jika racun-racun itu digabungkan, mereka menjadi lebih mematikan dan sulit dideteksi. Ingin tahu dari mana? Peru belajar soal racun. Peru bercerita bahwa saat usianya 8 tahun, ia dijual ke keluarga Livingstone dan belajar dari seorang ahli racun. Saat itu ada sekitar 20 anak, tapi semuanya tewas dan hanya dia yang selamat. Yurin berpikir, tanpa bakat terhadap racun, anak-anak itu takkan bertahan lama, dan Peru sepertinya tidak menyimpan rasa terima kasih pada keluarga itu. Bagus, dia mendapatkan orang yang berguna. Ia pun memujinya dan menyuruhnya istirahat. Peru berterima kasih pada tuan muda dan mendoakannya agar malamnya damai. Kini sendirian di kamar, sang protagonis berpikir inilah saatnya untuk memulai. Dengan semua tanaman beracun di hadapannya, dia akan memakan semuanya. Ia pun memasukkan salah satunya ke mulut. Rasanya begitu menjijikkan sampai ia merasa ingin muntah. Sistem memberinya notifikasi bahwa semua racun telah ditelan dan ada bahaya besar, jadi dia harus segera bermeditasi untuk naik ke tingkat 2. Sang protagonis mengambil napas dalam-dalam, mencoba berkonsentrasi sekuat tenaga. Setelah 1 hari lagi berlalu, Ara mengetuk pintunya, mengatakan pada tuannya kalau ini sudah pagi. Dia menyadari tuan muda sudah terbangun dan sangat terkejut karena tuan mudanya sedang duduk bersila di tempat tidur untuk bermeditasi. Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya. Sang protagonis berhasil mencapai 2 bintang dan memperoleh ilmu bela diri harta karun naga serta 3 racun baru. Dia pun terbangun dengan senyum puas di wajahnya. Ara ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tuan muda, tapi dia mencium bau aneh dan langsung mengeluh. Sang protagonis hanya menerimanya dan menggaruk kepalanya. Dia berpikir, memang benar, saat energi internal dan ilmu bela diri naik level, banyak kotoran dikeluarkan dari tubuh. Dia lalu berjalan sambil berkata, baunya sedikit menyengat, dan dia harus membuka jendela. Aaron melarangnya dan menyuruhnya langsung pergi mandi. Seiring berjalannya hari, dia memandu jalan tuan mudanya. Yuron tertawa, menyadari dia sedang mempelajari gerakan ilmu bela diri langkah naga, sebuah teknik gerakan dan menghindar yang dioptimalkan oleh keluarga Tang. Dia tak percaya sedang mempelajari sesuatu yang hanya ada di novel. Berpikir untuk meniru gerakannya saja dulu, Aaron memanggil tuan muda dan berbalik, bertanya kenapa dia tiba-tiba berjalan seperti orang mabuk, dan apa yang salah dengan tubuhnya. Sang protagonis menjawab kalau dia baik-baik saja dan menyuruhnya jangan khawatir. Tertawa sambil berjalan sempoyongan, Aaron kembali bertanya apa dia benar-benar baik-baik saja.
karena hari ini mereka akan pergi ke aula latihan 1. Dan di sana ada banyak satria. Sang protagonis meyakinkan kalau dia pasti akan baik-baik saja. Dia hanya penasaran bagaimana para ksatria lain berlatih dan Ara tidak perlu mencemaskannya. Eren memperingatkan bahwa mereka sudah hampir sampai. Para ksatria berlatih dengan giat, mengayunkan pedang mereka dari atas ke bawah dan dari sisi ke sisi. Seorang ksatria terkejut dan bertanya siapa orang itu, karena wanita itu adalah pelayan tuan muda tertua. Tapi mereka tidak kenal siapa, pemuda tampan di belakangnya. Orang-orang tercengang teringat bahwa tuan muda kehilangan banyak berat badan karena latihan. Mereka penasaran sihir macam apa yang ia gunakan untuk berubah dari pecundang menjadi seperti itu. Sang protagonis berpikir tidak masalah mereka berbisik-bisik. Energi internalnya membuat dia bisa mendengar semuanya. Eren menunjuk seorang pria di aula yang fokus berlatih. Sepertinya dia adalah calon ksatria, tapi posturnya sangat bagus, dan dia mungkin akan segera menjadi pemula. Gerakan itu adalah bentuk dasar ilmu pedang batu, jadi tuan muda harus mengamatinya baik-baik. Sementara itu, Yurine mengenali pria itu, dia adalah Clyde, karakter kunci dalam novel yang akan menjadi sekutu sang protagonis. Dia belum pernah menulis masa lalunya sebelum ditemukan. Clyde mengayunkan pedangnya dari atas ke bawah, dan Yurine berpikir menarik sekali dia berada di tempat seperti ini. Kesempatan bagus akan datang. Nanti, hari ini, para ksatria yang punya aura negatif padanya akan menjadi kelinci percobaannya. Pertama, dia akan menguji racun rantainya. Memilih seorang ksatria berambut ungu sebagai targetnya. Dia memutuskan untuk mengaktifkannya, dan ksatria itu langsung merasakannya, jatuh berlutut ke tanah saat orang lain berlari ke arahnya. Bertanya ada apa, dan apakah dia mau ke kamar mandi. Pria itu menyangkalnya. Mulutnya berliur saat mencoba menahan rasa sakit. Dia pun ambruk ke tanah, dan para ksatria berteriak, mereka harus memanggil pendeta. Tapi tiba-tiba, rasa sakit pria itu lenyap, dan bosnya bertanya ada apa. Rasa sakitnya sudah hilang dan bosnya bertanya apa dia berkanda dan menyuruhnya pergi ke toilet. Ksatria itu mencoba membantah bahwa dia benar-benar menderita kesakitan. Yurine berkata kalau ini bagus, dan kali ini, dia akan mengaktifkan kabut pemecah jiwa yang menyebabkan ketakutan dan kebingungan pada target dalam jangkauan. Tiba-tiba, seorang ksatria mendengar suara keras karena pria di depannya telah berubah menjadi iblis yang menakutkan. Eren melihat orang-orang jatuh ke tanah sambil berteriak agar iblis itu pergi. Dia bertanya-tanya kenapa mereka jadi seperti itu. Dalam mimpi buruknya, pria itu menghadapi iblis dan kerangka hidup yang mencoba mengambil nyawanya. Tapi tiba-tiba, semuanya lenyap. Mereka bertanya apa yang barusan terjadi. Euron tak bisa membiarkan mereka kalah dan merasa ujian hari ini sudah cukup karena hasilnya mengesankan. Jadi dia mengumumkan akan kembali untuk hari ini. Eren bertanya apa dia akan mundur sepagi ini, dan sang protagonis menjawab di sana terlalu berisik, dan dia akan pergi ke Aula 4 sesuai rencana. Dalam perjalanan, lalu bertemu seorang gadis. Ia berkata, seorang tamu untuk tuan muda telah tiba. Nona Ilia dan Marcus datang untuk menemuinya. Wanita di dekat jendela itu bergumam. Kali ini ia akan benar-benar mematahkan perlawanan Yurin. Beralih ke protagonis kita yang hanya memanggil namanya. Seorang gadis tiba-tiba tersipu malu saat Yurin bertanya apa dia sudah tiba. Namun Ilia sama sekali tidak mengenalinya dan bertanya siapa dia. Sebelumnya saat pelayan mengumumkan kedatangan Ilia Marcus, sang protagonis sudah menduga. Tunangannya yang keras kepala itu datang untuk menemuinya. Mungkin ini adalah momen saat Ilia menuntut pembatalan pertunangan. Namun Urine yang dulu selalu menolaknya dan memohon agar gadis itu tidak berpikir seperti itu. Pemuda itu sadar, situasinya tidak bisa dihindari. Kembali ke dalam ruangan, protagonis kita menjawab bahwa ini adalah dirinya. Yurin, gadis itu. Terkejut, dan pemuda itu berkata, sudah lama tidak bertemu. Ilia mengaku mendengar rumor kalau Urine menjadi kurus karena latihan, tapi ia mengira itu hanya omong kosong belaka. Karena belum genap 2 bulan, tapi perubahannya begitu drastis. Sang protagonis hanya menjawab kalau itu berkat kerja kerasnya, membuat Ilia bingung. Setelah dihajar habis-habisan, Yurin merenung untuk waktu yang sangat lama. Kemudian, ia memutuskan untuk mengubah total hidupnya. Ilia bertanya apa dia ingin balas dendam, namun pemuda itu menolaknya. Ia berlutut dan berterima kasih pada Ilia karena telah membantunya sadar. Ia benar-benar minta maaf atas semua yang terjadi. Ia berkata akan menerima jika Ilia ingin membatalkan pertunangan mereka. Gadis itu hanya bertanya sekali lagi, siapa kau sebenarnya? Karena ia tak mengenalinya.
Yurin menjawab, aku adalah si pecundang dari keluarga Rox yang dulu. Sekali lagi, ia meminta maaf sedalam-dalamnya atas semua perbuatannya. Thea benar-benar terkejut melihat perubahan ini. Sejujurnya, protagonis kita tahu ini bukanlah salahnya, melainkan kesalahan pemilik asli tubuh ini. Alasannya meminta maaf sangatlah spesifik. Hylia bukanlah heroin biasa. Ia memiliki kemampuan Ratu Pedang yang membuat ilmu pedangnya tak tertandingi. Nantinya dialah yang akan menyelamatkan sang protagonis yang terpuruk, bahkan mengalahkan antagonis utama. Semua itu berkat kemampuannya. Itulah mengapa, meski pertunangan mereka batal, memulihkan hubungan dan menjadikannya sekutu adalah hal yang sangat menguntungkan. Tapi, Ilya menyuruhnya berdiri, mempertanyakan keseriusannya. Nuran menjawab ya dan berjanji, tapi gadis itu menolaknya. Dia menuntut Urine bersumpah atas janjinya, sambil mengeluarkan aura yang begitu mengerikan. Protagonis kita merasakan tekanan yang menyesakkan dada. Ia merasa pernah melihat adegan ini di suatu tempat. Ilya berkata, ia tak mau Yurin hidup seperti dulu lagi, dan jika ia melanggar perjanjian itu, Ilya sendiri yang akan menghajarnya. Protagonis kita bingung, karena Ilya yang asli pernah mengatakan hal ini pada protagonis di cerita aslinya. Apapun itu, ia hampir tidak bisa bernapas, sambil menggumamkan, rakun segudang seni dewa petir. Ilya terkejut. Saat protagonis kita berhasil berdiri, ia tak percaya pemuda itu bisa menahan auranya. Namun protagonis kita menerima sumpahnya dengan senyum manis di wajahnya. Ilya menjadi salah tingkah dan berbalik untuk pergi, sambil berkata, akan terus mengawasinya. Jika Urine berulah sekali lagi, pertunangan mereka akan batal tanpa alasan apapun. Protagonis kita terkejut mereka belum membatalkannya. Di kastil utama, Wellington bertanya apa Ilya sudah bertemu Urine, dan gadis itu mengiyakan. Wellington bertanya apakah ia sudah membuat keputusan. Hilya mengkonfirmasi sekali lagi. Pertunangan mereka tidak akan dibatalkan, apapun yang terjadi. Wellington penasaran. Dengan alasannya, Hilya menjelaskan, ayahnya selalu bilang, manusia tidak bisa berubah. Tapi rumor tentang perubahan drastis, Yurin membuatnya penasaran. Ia bertanya-tanya apakah pemuda itu kembali menjadi Yurin yang lemah tapi lembut dari masa kecilnya. Ternyata, ia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda, dan itulah yang membuatnya ingin percaya pada Yurin sekali ini saja. Wellington bertanya apa hanya itu alasannya, dan gadis itu mengiyakan, tapi jika dia kembali menjadi pekundang, aku akan menghajarnya sampai puas. Wellington tertawa, berkata itu memang ciri khas ksatria hebat, dan meminta Ilya menjaga Yurine. Ilya pun memutuskan untuk pamit. Tapi sang Lord memintanya tinggal beberapa hari lagi. Gadis itu menyebutkan bahwa ia sudah terlanjur bilang pada ayahnya akan membatalkan pertunangan. Jadi situasinya agak canggung. Wellington bertanya, apa Ilya mau menemui Yurin sebelum pergi? Tapi Ilya menolak. Ia tahu pemuda itu sedang berlatih keras dan tak mau mengganggunya. Hari berlalu dan Yurin dipanggil oleh ayahnya. Dia menggelengkan kepala, bertanya siapa sebenarnya pemuda di hadapannya ini. Sang protagonis tidak mengerti pertanyaan itu. Wellington tertawa, mengatakan itu hanya lelukon dan mengakui kerja keras Yurini. Tapi ia ingin tahu apa Yurini tahu alasan ia dipanggil. Yurin menebak, ini tentang dimulainya latihan ksatria. Wellington membenarkannya, berkata putranya menjadi lebih tajam. Sekarang, kau akan mempelajari ilmu pedang. Keluarga Rox, serunya. Namun, protagonis kita memanggil sang markis, berkata ada hal lain yang ingin ia sampaikan. Ayahnya bertanya tentang seni melempar. Karena Yurin ingin mempelajari itu ketimbang ilmu pedang. Sang protagonis membenarkan, dan Wellington langsung menolaknya mentah-mentah. Teknik rendahan seperti itu hanya digunakan oleh para bandit. Dengan teknik itu, ia tak akan pernah bisa meraih zirah ksatria. Apalagi mengalahkan monster kelas rendah seperti Borak. Mendengar itu Yurini menyarankan sebuah taruhan. Apakah ia bisa memburu Borak hanya dengan sebuah belati? Jika Wellington begitu yakin, mereka harus bertaruh. Ayahnya berkata ia benar-benar keras kepala. Pedang seorang ksatria membutuhkan aura untuk menghancurkan sisik Borak. Kecuali kau berlatih melempar selama 100 tahun. Kau tidak akan pernah bisa menembus sisik Borak. Sang protagonis membalas. Kalau begitu ayahnya pasti yakin akan menang. Jadi, ayo kita bertaruh. Ayahnya menyebutnya nekat dan berkata akan menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan sifat keras kepalanya. Ia bertanya apa syarat kemenangannya. Urine menjawab, jika ia bisa mengalahkan Borak dengan belatinya, ia boleh mengatur latihannya sendiri. Jika gagal, ia akan menuruti semua perintah ayahnya. Hari pun berlalu. Untungnya, Aaron tidak melaporkan latihannya.
Ujian sesungguhnya adalah besok. Ia bertanya-tanya berapa kali percobaan yang dibutuhkan untuk menembus sisik Borak. Untuk jaga-jaga, malam ini ia akan memakan beberapa tumbuhan beracun demi meningkatkan tubuh Dewa Rakun segudang miliknya ke level bintang 3. Tiba-tiba, ia berbalik saat mendengar sebuah suara. Aaron memanggil Tuan Muda, mengumumkan bahwa ia datang untuk menyampaikan pesan. Besok siang, lokasinya adalah di pusat latihan pertama. Yurin bertanya apa gadis itu tahu tentang taruhan ini. Aaron menjawab, bukan hanya dirinya, tapi seluruh. Kabar itu sudah menyebar ke seluruh kediaman, membuat tempat itu riuh dengan gelak tawa. Semua orang membicarakan bagaimana Tuan Muda akan mengompol di celana, karena ketakutan atau kabur saat melihat Borak. Bagaimanapun juga, sang Tuan Muda masih menjadi musuh publik nomor 1. Yuan berkata dalam situasi, kalau begitu, semua orang akan menonton besok. Aaron membenarkan, mengatakan sang Markis tidak akan berhenti sampai di situ, dan pusat pelatihan akan benar-benar penuh sesak. Sang Tuan Muda menggerutu. Inilah harga sebuah ketenaran. Ia lantas bertanya pada Aaron apa yang akan terjadi. Gadis itu menjawab, ini mungkin akan menjadi hari bagi Tuan Muda untuk bersinar. Teknik Myriad Poison Divine Body miliknya telah mencapai bintang 3, dan jam penentuan pun tiba. Sorak-sorai penonton menggema, berteriak, menentang atau mendukung sang Tuan Muda. Uran berpikir ini benar-benar memalukan. Ayahnya memulai acara dengan bertanya apakah putranya sudah siap. Sang pemuda mengiyakan, tapi menyinggung soal penonton yang membludak. Wellington berkilah bahwa ia hanya memberitahu penyihirnya, tapi entah bagaimana kabar ini menyebar luas. Kau seharusnya tidak perlu malu. Sang penyihir lalu mengumumkan akan memulai ritualnya, menggunakan sihir pemanggilan tingkat rendah. Uran berpikir akhirnya ia bisa melihat sihir dengan mata kepalanya sendiri. Tiba-tiba, petir menyambar arena pertempuran. Dari kepulan asap, sesosok makhluk mulai terbentuk. Sang protagonis berpikir ada sesuatu yang jauh lebih luar biasa dari itu. Ia melihat monster ciptaannya sebagai penulis, kini ada di depan matanya. Sikur Borak, monster laut setinggi 1,50 meter. Para penonton bahkan tak berani menatapnya. Wujudnya begitu menakutkan. Sang protagonis justru terkesan. Penampilannya benar-benar persis seperti bayangannya. Monster ini, si Borak, adalah ide yang muncul saat ia sedang makan sashimi ikan ungu. Kalau bukan karena kaki dan tangannya, monster ini bahkan terlihat. Sedikit imut, monster itu langsung menerjang ke arah sang Tuan Muda. Uran dengan tenang membaca serangannya lalu menghindar, berpindah ke punggung makhluk itu. Para penonton dibuat terkesan, dan sang Markis berkata ini belum berakhir. Si Borak berbalik dengan kebingungan total. Protagonis kita berpikir, monster ini hanya menyerang tanpa berpikir panjang. Tapi gerakannya tidak secepat yang ia bayangkan. Pertama, ia akan menguji seberapa keras sisiknya sambil menarik sebuah belati. Kemudian, ia menyadari sesuatu yang berbeda. Ada sebuah tanda seperti target yang menunjukkan titik lemah makhluk itu. Sang protagonis memutuskan untuk mengayunkan lengannya dan melempar belati. Kekuatan kue-nya dialirkan ke bilah pisaunya, menghantam telak titik lemah si monster. Borak itu tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa dan jatuh ke tanah, kalah telak. Pertarungan berakhir. Sebelum penonton sempat terhibur, sang protagonis menggerutu, berpikir monster itu tumbang hanya dalam satu serangan. Para penonton terkesan, sementara Wellington benar-benar terkejut. Semua orang bersorak untuk sang Tuan Muda, meneriakkan bahwa dia benar-benar berhasil. Tuan Muda telah mengalahkan Borak, dan itu sangat keren. Tepuk tangan terus menggema sampai sebuah suara memanggilnya, Uran. Bertanya bagaimana bisa ia melakukannya, sang protagonis menjawab ia hanya membidik. Dengan hati-hati dan mengenai titik yang tepat, ayahnya mengeluh, tidak bisa menerima ini. Seekor Borak dikalahkan hanya dengan belati biasa. Itu mustahil. Sang protagonis menyindir. Apakah Markis yang agung akan menarik kembali kata-katanya? Penyihirnya lalu memanggil sang Markis, menjelaskan bahwa di bawah lengan, Borak itu ada satu titik tanpa sisik, dan Tuan Muda berhasil mengenainya. Wellington bersikeras itu hanya keberuntungan murni, tapi sang protagonis berkata taruhan tetaplah sebuah taruhan. Ayahnya meminta satu ronde lagi, dengan janji tambahan sebagai gantinya. Jika ia menang kali ini, apapun permintaannya akan dikabulkan. Menjadi sebuah harapan. Tapi jika kalah, ia harus kembali belajar anggar sesuai kesepakatan, dan sang protagonis justru menjadi bersemangat. Ayahnya lalu berkata bahwa kali ini, lawannya adalah seorang ksatria, bukan Borak.
Dia bertanya apakah ia menerima tantangannya sekarang. Sang protagonis menjawab ya. Baginya itu tidak masalah. Justru sebaliknya, ini adalah kesempatannya. Ia akan menghadapi Komandan Ksatria, Kerox. Bertanya-tanya apakah ini bisa jadi momen untuk menghancurkan kesombongan pria itu. Tapi ia masih ingin menyimpan racun Peru dan harus melepaskannya untuk saat ini. Wellington berkata, seorang ksatria terlatih penuh pasti akan terlalu sulit untuk dia tangani. Jadi, dia akan menempatkan seorang ksatria magang sebagai gantinya, dan itu akan cukup adil. Sang protagonis berpikir sejenak, bertanya-tanya apakah ia bisa memilih ksatrianya sendiri. Ia memilih Clyde sebagai lawannya. Pria itu berjalan menuju arena dengan pedang di punggungnya. Lalu dia berkata bahwa Marquis telah memanggilnya. Wellington menimpali, mengatakan Clyde terlihat sangat percaya diri akan tugasnya. Sang satria magang menerima, mengatakan ia akan melaksanakan perintah apapun dari tuannya. Wellington menyuruhnya untuk memberi pelajaran pada boka itu, dan Clyde pun berbalik. Sang tuan muda hanya melambai padanya, membuat ksatria magang itu benar-benar kebingungan. Wellington bertanya, ada apa? Dan apakah dia tidak percaya diri bisa melakukannya? Clyde menyangkal, menyatakan ia akan melakukan sesuai perintah. Sang protagonis berkata padanya untuk tidak terlalu khawatir. Dia hanya akan melempar 3 belati, dan jika Clyde bisa menangkis ketiganya, dia boleh mengklaim kemenangan. Wellington heran melihat kesombongan putranya dan mendesak Clyde untuk memberinya pelajaran sungguhan kali ini. Clyde menyiapkan pedangnya sementara sang protagonis mengitari arena. Para ksatria berkata padanya bahwa jika dia kalah, tidak ada makan malam dan harus lari 100 putaran di tempat latihan. Sebuah suara feminin dari penonton berkata, Tuan muda pasti bisa melakukannya. Uran berpikir, siapapun itu, mereka sedang mendukungnya. Clyde lalu berseru kepada Tuan muda, menyatakan dirinya siap, dan Uran berbalik juga. Ia menyiapkan belati pertamanya, berniat memulai dengan memadamkan lampu, tapi ia menyadari sesuatu yang aneh. Dibandingkan dengan pertarungan sebelumnya melawan Borak, Clyde memiliki jauh lebih banyak celah. Jika ia berhasil mengenai salah satunya, ia bisa langsung mengakhirinya. Dia tidak akan membiarkan itu terjadi, jadi dia melempar belati pertamanya. Dia hanya akan maju secara langsung. Clyde berkata bagus dan mencoba menangkis dengan pedangnya, tapi ia terpaksa mundur sekitar 4 langkah. Karenanya, orang-orang bertanya-tanya, suara apa itu? Terdengar seperti ledakan meriam. Wellington menyuruhnya menunggu dan melihat belati itu jatuh ke tanah. Dia memungutnya, heran bagaimana kekuatan sebesar itu bisa datang dari belati biasa. Clyde gemetar ketakutan, pedangnya telah tertembus. Sang protagonis bertanya apakah pemanasannya sudah cukup, karena dia sudah lihat akibatnya jika lengah. Dia memperingatkan untuk bersiap, karena kali ini dia akan melempar. Semua yang ia punya menciptakan tekanan yang membuat ksatria magang itu gemetar. Sang protagonis berpikir, bahkan setelah semua ini, Clyde tetaplah seorang karakter utama. Dia tidak akan kalah dengan cara seperti ini. Uran memutuskan inilah saatnya, menyiapkan belatinya untuk serangan langsung. Ledakan dahsyat tadi terjadi. Malam kembali menjelang, Clyde mencoba serangan balasan dengan pedang panjangnya, tapi sebuah dentuman dahsyat mengguncang seluruh arena. Saat asap mulai menghilang, semua orang menatap dengan takjub. Sang Marquis tak bisa percaya dengan hasilnya. Clyde telah jatuh berlutut, tubuhnya gemetar ketakutan, pedangnya kini patah menjadi 2. Ia pun menjatuhkannya, membuat Marcus Wellington terdiam. Dia memanggil Uran, mengatakan mereka perlu bicara, hanya mereka berdua. Sang protagonis berkata pertarungan belum berakhir. 1 belati masih tersisa dan Marquis mempertanyakan itu. Baginya, ini sudah lebih dari cukup, tapi Uran memutuskan bertanya langsung pada Clyde, memanggilnya untuk mengangkat kepala. Dia berseru pada tuan mudanya. Sang protagonis bertanya, apa dia akan mengakhiri pertarungan seperti ini? Dan apakah seorang yang ingin menjadi ksatria akan menerima penghinaan seperti itu? Entah menang atau kalah, dia harus mengayunkan pedangnya. Sampai akhir yang jelas, karena itulah jalan seorang ksatria. Dia lalu berteriak sekali lagi pada Clyde, apa dia benar-benar akan menyerah begitu saja, sang ksatria. Bergumam sejenak memanggil tuan mudanya, lalu dia menuntut pedang baru untuk digunakan. Sambil berdiri dan memancarkan energi, dia menyatakan bahwa dia takkan mundur dengan cara seperti ini. Para ksatria terkejut, dan Marquis bertanya-tanya bagaimana seorang pemula bisa membangkitkan auranya seperti ini. Seperti yang Uran duga, pada titik ini, kemampuan Berserker Clyde akhirnya muncul.
Sekarang dia bisa menguji teknik tingkat yang lebih tinggi. Keduanya saling menatap selama beberapa detik. Clyde berseru pada tuan mudanya, menyuruhnya untuk melemparkan belatinya. Dalam hati Wellington menyangkal situasi ini. Aura semacam itu bermanifestasi. Itu adalah bakat di level ksatria peringkat tinggi. Bertanya-tanya apa yang akan Yuran lakukan, sang protagonis hanya menjawab bahwa itu bagus. Mengambil belati terakhirnya dan mengerahkan seluruh kekuatannya, dia melemparkannya dengan cara yang sangat kanggung ke arah pria itu. Clyde bertanya-tanya apa itu dan mengapa kali ini begitu lambat, sambil berteriak bahwa dia hanya mempermainkannya. Dia lalu mencoba menebas belati itu, tapi benda itu hanya berbelok melewati pedangnya. Dia dibuat bingung, dan Wellington menyadari situasinya saat melihat keadaan ini. Belati itu menancap di sisi tubuh Clyde, hampir menembus tulangnya, menyebabkan rasa sakit yang hebat pada sang satria. Dia pun jatuh ke tanah. Orang-orang bertanya-tanya apa yang terjadi. Lemparan itu sangat lambat. Mereka pikir Clyde seharusnya berhenti berlebihan. Bertanya-tanya apakah dia mengalah hanya karena itu. Adalah tuan muda. Sang protagonis berpikir pasti ada lebih banyak kekuatan internal yang tertanam di dalamnya kali ini yang menyebabkan rasa sakit luar biasa. Ayahnya memanggil Yuran, memberitahunya mereka akan bicara nanti karena dia telah memenangkan taruhan hari ini. Sang protagonis tersenyum tipis. Clyde menderita karena luka di bahunya, tapi sang protagonis menyentuhnya, menyuruhnya menunggu sejenak sambil menggunakan penyerapan energi. Clyde menyadari rasa sakitnya mulai memudar. Dia berterima kasih pada tuan muda untuk itu, dan Yuran berkata, itu bukan apa-apa. Sang ksatria meminta maaf padanya. Dia menjelaskan bahwa pada awalnya saat belati itu terbang begitu lambat, dia pikir tuan muda sedang meremehkannya. Tapi itu sama sekali bukan. Itu adalah teknik yang presisi. Bahkan seorang master pun tidak bisa menguasai teknik seperti itu dalam waktu sesingkat ini. Jadi, dia pasti telah menyembunyikan kekuatan sejatinya. Dia bertanya apakah ada faksi rahasia yang mengincar keluarga Marquis, dan apakah itu sebabnya dia menyembunyikan kekuatannya sampai sekarang. Tak heran rasanya aneh kenapa hanya tuan muda yang ditinggalkan. Itu adalah sebuah pengorbanan yang mulia. Yuran berpikir, orang ini selalu menyukai teori konspirasi. Sementara itu, Clyde berkata, tuan muda telah menunjukkan sikap yang terpuji saat dia bertarung melawan organisasi rahasia ini. Jika dia membutuhkan Clyde, dia hanya perlu memintanya. Sang protagonis bertanya-tanya kapan tingkat kesukaannya menjadi begitu tinggi, jadi dia menerimanya, mengatakan mereka akan bertemu lagi nanti, sambil berpikir bahwa Clyde adalah seorang berserker sederhana dengan sifat yang baik. Clyde menyuruhnya untuk percaya, karena dia akan menyebarkan berita bahwa tuan muda tidak pernah menjadi sampah dan akan memastikan semua orang mendengar rumor itu. Tetap dekat dengan Clyde bisa berguna, karena suatu hari nanti dia akan bisa menyelesaikan misi sendirian, dan itu akan menguntungkan. Aaron berkata tuan muda telah bekerja keras, dan Yuran berterima kasih padanya. Dia berbicara tentang teknik terakhirnya, mengatakan dia belum pernah melihat yang seperti itu. Sang protagonis berkata itu adalah skill baru dan bertanya apa pendapatnya. Aaron berkata saat melihatnya, pikirannya melayang tentang bagaimana dia akan kalah jika menghadapinya tanpa melihatnya terlebih dahulu, tapi sekarang dia yakin bisa menahannya. Sang protagonis berpikir dia tidak sedang membual, dan di antara kemampuannya, dia memiliki sifat cermin pikiran tenang, yang langka dan kuat. Yuran menjawab bahwa dia telah berlatih sebagai ksatria sejak kecil, dan jika dia tidak lengah, dia pasti sudah menjadi seorang ksatria. Dia bertanya apakah dia puas dengan keadaannya sekarang. Aaron tidak mengerti mengapa pertanyaan itu begitu tiba-tiba. Seiring berjalannya hari, Wellington beristirahat di kantornya. Sang protagonis memasuki ruangan bertanya mengapa Marquis memanggilnya. Ayahnya berkata, panggil saja ayah saat kita hanya berdua. Formalitas ini merusak suasana. Yuran hanya menerima sambil tetap bingung. Ayahnya bertanya teknik apa sebenarnya yang dia gunakan kemarin karena, bahkan setelah mencari di berbagai buku, dia belum pernah melihat gerakan aneh seperti itu. Dia baru berlatih selama sebulan, dan tak peduli seberapa langkah seorang jenius, mempelajari sebuah teknik sendirian itu mustahil. Dia menuntut untuk tahu apa yang terjadi dan menyuruhnya mengatakan yang sebenarnya. Sang protagonis berpikir dia tidak bisa mengungkapkannya, tapi dia punya sesuatu yang bagus disiapkan. Dia mengumumkan bahwa dia telah menemukan sebuah buku dan ayahnya menanyakannya. Pria muda itu membenarkan, menjelaskan bahwa saat berjalan melewati perpustakaan negara mencari buku panduan, dia menemukan sebuah buku. Bertanya-tanya siapa yang meninggalkan buku itu di lantai.
Dia menyandarkan punggungnya ke dinding. Tiba-tiba, sebuah buku jatuh dari atas rak yang berdebu. Tidak ada judul di sampulnya, hanya sebuah simbol aneh yang terukir di atasnya. Sang protagonis tidak terlalu memikirkannya dan membuka buku itu. Sebuah cahaya meledak, menanamkan sesuatu langsung ke dalam pikirannya. Lalu buku itu lenyap sepenuhnya. Wellington berkata ini berarti buku itu adalah sebuah buku sihir. Sang protagonis mengangguk. Dia merenung bahwa buku sihir adalah aturan buatan sendiri yang memiliki kekuatan penyihir hebat untuk mewariskan teknik mereka. Sang bangsawan menyatakan bahwa buku sihir bekerja seperti itu, dan meskipun dia tidak tahu caranya, mungkin itu dibawa oleh leluhurnya. Menemukan buku ini adalah keberuntungan besar baginya. Sang protagonis memutuskan dia akan menganggap ini sebagai rejeki nomplok. Ayahnya berdiri, menyatakan bahwa janji adalah janji dan dia tidak akan lagi memaksanya belajar ilmu pedang. Sebagai tambahan atas janjinya, dia harus menyatakan apa yang ia inginkan. Dengan suara tenang, sang protagonis memanggil ayahnya. Dia mengatakan menginginkan posisi pewaris, yang sukses membuat Wellington terkesiap. Namun, jika ia melakukannya, ayahnya tidak bisa menjamin hal itu. Wellington berpikir sejenak, lalu berkata dengan otoritasnya, dia bisa saja mengabulkannya. Sang protagonis lantas bertanya, mengapa ayahnya terlihat begitu? Resah, sebab jika dia menjadi penerus, akan banyak pihak yang menentang keluarga Markis. Terutama nona muda, yang akan memicu kekacauan besar. Karena itu, kali ini dia akan mengalah. Ayahnya yang penasaran, langsung menerima dan berterima kasih. Posisi Urukca adalah alasannya. Jika menjadi penerus, dia akan terjebak seharian menerima pendidikan kenegaraan. Dia lebih memilih menggunakan waktu itu untuk mengasah ilmu empat langit klan Tang dan berkelana mencari kesempatan. Wellington menyuruhnya untuk menyebutkan hal lain yang ia inginkan. Sang protagonis pun berkata ingin membentuk Ordo Ksatria sendiri. Dia menginginkan Aaron, pelayannya saat ini, dan Clyde, yang baru saja berduel dengannya, sebagai dua ksatria pertamanya. Ayahnya menjawab itu tidaklah sesulit posisi pewaris. Terlebih lagi Aaron adalah talenta berharga. Jadi, akan sia-sia jika hanya menjadi pelayan. Dia dipersilakan melakukan keinginannya, dan Yurin hanya berterima kasih. Sang Markis lantas bertanya soal pengganti pelayannya, karena saat ini tidak banyak pelayan yang tersisa. Yurin menjawab ada seseorang bernama Peru di dapur, dan dia ingin menjadikannya pelayan pribadi. Namun dia meminta agar sang Markis yang memberinya kesempatan ini. Wellington curiga dan bertanya apa ada sesuatu yang terjadi. Namun Yurin menjawab bahwa dia akan menjelaskannya nanti. Ayahnya hanya menghela napas dan setuju. Sang protagonis berpikir, ayahnya begitu percaya padanya tanpa banyak bertanya. Setelah dipikir-pikir, dia tidak tahu bagaimana tingkat kepercayaannya bisa tumbuh. Mungkin hanya karena dia adalah putranya. Di luar, sang protagonis mengumumkan bahwa mulai hari ini, mereka berdua resmi menjadi anggota Ordo Ksatria pribadinya. Untuk saat ini, mereka harus berlatih keras, dan dia juga menyambut pelayan barunya, Peru, yang hanya meminta bimbingan dari mereka semua. Aaron mengamati dalam diam, teringat pertanyaannya pada Tuan Muda kemarin. Dia ingin tahu, mengapa Tuan Muda menempatkan orang bernama Peru sebagai penggantinya? Sang protagonis menggaruk kepala dan menjawab bahwa Peru adalah mata-mata yang dikirim oleh Komandan Karox dari Ordo Elang Putih dan Nonaka. Aaron merasa, meskipun itu benar, dia tidak bisa mempercayai mata-mata di dekat Tuan Muda. Namun sang protagonis meyakinkan bahwa Peru sekarang hanya patuh pada perintahnya. Giliran Clyde, yang berkata pada Tuan Muda bahwa ia punya pertanyaan. Yurin mempersilakannya untuk bertanya. Kesatria muda itu berpendapat bahwa meski hanya beranggotakan 2 orang, ini tetaplah sebuah ordo ksatria, jadi harus ada seorang komandan. Biasanya, komandan adalah yang terkuat, namun Aaron terlihat ramping dan tidak tampak kuat. Jadi, dialah yang pantas menjadi komandan. Sang protagonis setuju, berkata bahwa ksatria terkuatlah yang seharusnya memimpin. Karena itu, mereka berdua harus bertarung sekarang juga. Hanya dalam beberapa detik, Clyde sudah menyerah telak dengan pedang Aaron menempel di lehernya. Aaron berkata, pola serangan Clyde terlalu monoton dan butuh banyak perbaikan agar tidak mudah ditebak. Clyde menerima kekalahannya dan berjanji akan mengingat nasihat itu. Baik-baik, sang protagonis lalu mengumumkan bahwa dengan ini, pemimpin Ordo Ksatria diputuskan adalah Aaron. Dia pun bertepuk tangan, diikuti oleh Peru.
Peru pamit untuk menyiapkan makan malam terlebih dahulu, dan hari itu pun berlalu. Sang tuan muda berpikir jaraknya sudah cukup jauh, tapi dia masih bisa merasakan energi mereka. Ini saatnya menguji. Teknik barunya. Menggunakan energi internal, bukan suara, untuk mengirim gelombang suara langsung ke pikiran targetnya. Sebuah teknik yang sering muncul di cerita-cerita silat. Dia pun memanggil Peru dalam benaknya. Peru yang mendengar panggilan tuan muda, langsung berbalik, namun tak melihat siapapun di dekatnya. Sang protagonis. Mengulangi panggilannya beberapa kali, membuat pelayannya itu kebingungan dan ketakutan. Yurin bertanya mengapa dia terlihat begitu kaget, dan Peru mengeluh bahwa dia merasa seperti akan gila, dan bertanya apakah ini sejenis ilmu sihir hitam. Sang protagonis menjawab, ini adalah sebuah teknik komunikasi. Peru berkata, dugaannya, benar, tuan muda, bukan hanya kebal terhadap racun. Dia pernah dengar penyihir hitam bisa menggunakan racun dan sihir, jadi tuan muda pasti salah satunya. Sang protagonis dibuat bingung dan menyuruhnya berpikir sesukanya. Dia lantas menanyakan, apakah racun yang ia pesan tempo hari sudah siap? Dan Peru mengonfirmasinya. Racun pikiran ular, ekstrak dari 100 ular berbisa, telah siap. Sang protagonis memerintahkannya untuk memasukkan racun itu dalam jumlah banyak ke dalam sup perayaan. Peru gemetar ketakutan mendengarnya, tapi hanya bisa pasrah dan berkata mengerti. Keesokan harinya, sang protagonis membuka mata setelah bermeditasi. Dia menghela napas panjang sekali lagi. Dia masih terjebak di tingkat bintang 3, dan energi internalnya tidak berkembang sesuai harapan. Dia tidak tahu berapa lama lagi sampai bencana besar melanda dunia. Tak ada pilihan lain selain meninggalkan wilayah Marquis untuk saat ini. Dia pun pergi ke ruang kerja ayahnya dan menyatakan bahwa dia berencana untuk pergi. Wellington mempertanyakan hal ini, karena sudah lama putranya itu tidak bepergian. Dia menebak Yurin pasti hanya ingin ke kota terdekat di wilayah Marquis. Sang protagonis membenarkannya, dan ayahnya bertanya berapa hari dia akan pergi. Yurin dalam hati tertawa, dia akan pergi jauh tapi tak perlu mengatakannya. Jadi dia menjawab, dia berencana pergi sekitar 1 minggu. Ayahnya mengerti karena putranya sudah berlatih keras, dan bertanya siapa pengawal yang diinginkannya. Sang protagonis menjawab bahwa dia tidak butuh pengawal, yang membuat sang markis kebingungan. Dia mengingatkan putranya untuk sadar akan posisinya sebagai putra tertua keluarga Marquis Rox. Sang protagonis beralasan karena hanya pergi ke kota terdekat. Aneh rasanya jika membawa pengawal. Wellington berteriak, mengatakan putranya itu belum tahu betapa kerasnya dunia luar. Mungkin dia sudah menjadi kuat berkat latihan, tapi insiden racun tempo hari masih membuatnya khawatir. Sang protagonis berpikir, racun jenis apapun tidak akan mempan padanya, tapi sepertinya akan sulit meyakinkan ayahnya. Akhirnya, dia setuju untuk mengikuti kemauannya. Ayahnya lalu bertanya kapan dia akan berangkat. Sang protagonis menjawab sekitar 2 hari lagi, dan Wellington memutuskan akan menyiapkan pengawal di kamarnya. Muran berpikir bahwa pengawal itu tidak akan ada gunanya, karena dia berencana menyelinap pergi besok. Saat senja tiba, Muran memanggil Peru ke kamarnya. Dia memberitahu Peru bahwa dia akan pergi berkelana tapi tidak punya uang sepeser pun, dan memintanya membawakan sejumlah uang. Uang yang pasti dimiliki Peru, uang dari Karox untuk membeli ramuan mahal. Dia lantas bertanya apakah Peru tidak berniat menyerahkannya. Peru menyangkalnya dan berkata, ini adalah sebuah kehormatan, dia akan membawanya segera. Muran lalu bertanya apakah dia punya barang lain juga, karena ia melihat Peru memiliki kantung subruang saat membawa tanaman beracun terakhir kali. Ini adalah item umum di novel fantasi yang bisa dengan mudah menampung sekitar 1 ton. Peru berkata akan menyerahkannya pada tuan muda, meskipun dengan sangat enggan. Uran menerima dan berterima kasih, karena dia tidak akan membutuhkan tasnya lagi. Tapi ia tetap menyuruh Peru mengambil obat palsunya. Dia bilang itu penawar racun untuk sebulan. Sang protagonis berkata karena Peru bekerja dengan baik, dia akan mengandalkannya di masa depan, dan jika terus begitu, penawar lengkap akan segera diberikan, membuat Peru bersemangat. Keesokan harinya, menjelang fajar, Uran tahu dia harus pergi diam-diam karena seharusnya ada pengawal. Dia bergerak menembus mansion dengan sangat lincah bagai bayangan. Pemuda itu berpikir, seperti dugaannya, tidak ada seorang pun di sekitar. Seorang tukang kebun melihat tuan muda dan menyapanya karena bangun. Sangat pagi. Sang protagonis hanya menanggapinya singkat. Merasakan kekuatan besar terpancar dari tukang kebun yang tampak ramah ini, dia memutuskan menggunakan mata penciptanya, tapi dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Sepanjang hari,
Sang protagonis menyadari ini adalah pertama kalinya. Ia pergi dari kastil Markis. Dia melihat sesuatu yang berbeda, menara sihir. Seorang penyihir di meja, memperhatikan pemuda itu, menanyakan ada yang bisa dibantu. Uran menjawab bahwa dia ingin menggunakan portal. Penyihir itu bertanya apakah dia pernah menggunakannya dan sang protagonis menyangkal. Resepsionis. Muda itu memberitahunya bahwa mereka punya sistem poin, dan sang protagonis berpikir ini persis seperti pesawat terbang. Penyihir itu menanyakan tujuannya. Uran menjawab tujuannya adalah Kastil Asu. Resepsionis itu mencatat tujuannya cukup jauh dan mengerti. Biayanya adalah 50 koin emas. Setelah membayar, dia harus menandatangani paspornya. Sang protagonis berpikir harganya memang mahal, tapi untunglah Peru punya banyak uang. Untuk sementara, dia memakai nama samaran, Polon, nama yang ia pakai di dalam game. Penyihir itu memintanya untuk mengikuti. Dia disuruh masuk ke dalam ruangan. Saat mendengar ketukan, itu tandanya dia sudah sampai. Sang protagonis masuk, berpikir bahwa ruangan itu ditata dengan indah. Tiba-tiba, petir menyambar puncak menara. Uran tidak mengerti, tapi seorang pria mengumumkan dia telah tiba dan bisa keluar. Menyambutnya di Kastil Asu. Uran bingung bagaimana dia bisa sampai secepat ini tanpa merasakan apa-apa. Penyihir itu menjawab bahwa menggunakan portal memang sangat nyaman, sebuah kebanggaan bagi para penyihir. Uran merenungkan perasaan ini. Dia bertanya-tanya apakah dia pernah menulis sensasi senyaman ini di seri tanya. Tapi penyihir itu mendorongnya untuk menggunakan jasa mereka lagi dan mendoakan perjalanannya. Pintu terbuka, dan sang protagonis berhadapan dengan sebuah tempat yang benar-benar baru. Inilah Kastil Asu. Mungkin karena ini wilayah timur yang berbeda dari domain Markis, gaya arsitekturnya terasa asing. Terlebih lagi, ada banyak sekali orang di sekitarnya. Pertama, dia harus mencari gang pandai besi, bertanya pada penduduk setempat. Dia mengikuti jalan ke sebuah rumah kecil di sebuah gang. Uran sadar dia sudah mencari cukup lama, tapi tidak bisa menemukan pandai besi unicorn. Langit pun sudah mulai gelap. Ini adalah tempat terakhir yang harus segera ia periksa. Sebuah pedang tergeletak di landasan tempa, dan seorang pandai besi sedang memukulnya. Sang protagonis bertanya apakah ada orang di sana. Pandai besi itu melihat pelanggan baru dan sang protagonis membenarkan, tapi dia punya satu pertanyaan. Dia ingin tahu, apakah pandai besi itu kebetulan mengenal seseorang bernama Pandai Besi Unicorn? Pria itu menjawab bahwa dia tidak tahu ada pandai besi dengan nama itu di sekitar sini. Uran bertanya-tanya apakah dia salah tempat, tapi pandai besi itu berkata, tapi itu adalah nama yang akan kugunakan untuk tokoku sebentar lagi. Uran menggunakan mata penciptanya pada pria itu, melihat namanya adalah Jurinox, dan dia memiliki sifat untuk menciptakan senjata iblis. Sang protagonis sadar, dia telah menemukan tempat yang tepat. Dia bertanya apakah boleh melihat senjata yang dijual. Pandai besi itu menyuruhnya melihat-lihat ke sebelah sana. Uran memeriksa semua senjata dan zirah di dinding. Bertanya bagaimana bisnisnya, pandai besi itu tampak bingung. Dia menjelaskan karena tokonya ada di ujung gang dan keahliannya tidak luar biasa. Bahkan jika ada pelanggan sesekali, mereka biasanya hanya melihat-lihat lalu pergi. Dia tidak yakin berapa lama lagi bisa bertahan. Sang protagonis bergumam bahwa ini menarik. Peralatan di sini bukan main-main. Dia melihat rapier roh angin yang meningkatkan serangan dan kecepatan. Gerak, juga pedang panjang roh api, yang menambah kekuatan dan stamina. Dia lalu bertanya, apakah Jurinox membuatnya sendiri? Jurinox menjawab iya, tapi saat selesai dibuat, senjata-senjata itu ternyata gagal total. Begitu ditempa, pedang-pedang itu menjadi sangat berat. Bahkan pria kuat pun tak bisa mengangkatnya. Jadi, tidak ada yang mau membeli senjata itu. Uran berpikir itu karena tangan yang tak pantas telah menyentuh bilahnya. Jika orang yang tepat memegangnya, kekuatan pedang itu akan bangkit. Dia masih belum tahu cara kerjanya. Jadi, dia mengumumkan akan mengambil kedua pedang itu. Jurinox menjawab, itu adalah barang gagal. Tapi sang protagonis berkata, pedang itu sempurna untuk diberikan pada Aaron dan Clyde. Dia berpikir itu bukanlah harta yang ia cari. Jadi, dia bertanya apakah Jurinox punya senjata yang sangat berkarat. Pria itu tidak mengerti. Sang protagonis lalu menunjukkan sebuah kotak penuh peralatan tua. Pandai besi itu berkata, aneh sekali. Dia meminta senjata berkarat. Benda-benda itu hanya disisihkan untuk dijual sebagai rongsokan nanti. Barang-barang ini toh tidak akan terpakai. Sang protagonis memasukkan tangannya ke dalam kotak,
mengatakan bahwa inilah yang persis seperti bayangannya. Jurinox memperhatikan senjata itu dan menjawab dia tidak membuatnya. Benda itu sudah ada di gudang saat dia tidak tahu dari mana asalnya. Dia sempat berpikir untuk membuangnya, tapi tetap menyimpannya. Sang protagonis menjawab dia juga menginginkan belati itu. Dan Jurinox terkejut. Dia berkata karena Uran hanya memilih senjata cacat, dia cukup membayar 2 koin emas dan belati itu akan jadi hadiah. Sang protagonis berpikir ini adalah keuntungan besar. Jika sifat asli senjata ini terungkap, dia tidak akan bisa membelinya bahkan dengan 200 koin emas. Tapi lebih dari itu, yang sebenarnya ia inginkan adalah sang pandai besi. Jadi, dia mengulangi bahwa bisnis Jurinox sedang tidak baik dan menawarkan untuk menutup toko itu agar dia menjadi pandai besi pribadinya. Jurinox berkata itu sangat tiba-tiba dan dia tidak tahu harus merespons. Dia tidak menentang ide itu, tapi ini terlalu mendadak. Sang protagonis memutuskan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Aku adalah tombak tak terkalahkan yang menjaga selatan, Uranox dari keluarga Rox. Jurinox terperanjat mendengar nama. Tuan Muda Marquis. Dia lalu berlutut meminta pengampunan dari tuannya karena tidak pernah membayangkan dia akan datang ke tempat serendah ini. Sang protagonis menyuruhnya berdiri. Jurinox menjawab tidak perlu. Posisi ini nyaman dan dia bisa bicara dengan leluasa. Sang protagonis menerima, tapi tetap bersikeras. Agar dia bangkit, sambil berpikir pria ini tak bisa lepas dari pola pikir feodal. Jurinox bertanya mengapa dia mau mempekerjakan pandai besi miskin sepertinya. Itu berkat bakat istimewanya, jawab sang protagonis. Namun sang pandai besi menyangkal punya hal seperti itu. Gurunya melatihnya dengan sangat kejam setiap hari. Protagonis kita berpikir, latihannya terdengar seperti gaya Spartan yang brutal. Dia lalu berkata, kalau hari ini, dia sudah mengunjungi banyak bengkel tempa dan melihat berbagai senjata. Tapi Jurinox berbeda. Dia melihat dedikasi dan perhatian yang luar biasa. Pedangnya dibuat dengan sangat halus, terutama gagangnya, yang dibuat dengan sangat teliti. Ini sangat penting agar pedang tak terlepas dalam pertarungan. Melihat dedikasinya, dia yakin suatu hari Jurinox akan membangkitkan bakat istimewa. Sang protagonis bertanya-tanya apakah dia bisa benar-benar merekrutnya. Jurinox setuju untuk mengikuti Tuan Muda, tapi dia bilang kalau Tuan Muda tak seperti rumor yang beredar. Protagonis kita bertanya, apakah rumor itu tentang dirinya yang sampah? Tak peduli itu, dia akan menunjukkan sesuatu yang menarik. Dia meletakkan ujung jarinya di atas belati itu. Kemudian, dia memerintahkannya untuk bangkit dengan darahnya, karena itu adalah pusaka Ang dengan sejuta wujud. Senjata itu mulai melayang, terlepas dari tangan sang protagonis. Sang pandai besi terkejut, benda apa itu? Itu terlihat seperti pedang ego legendaris. Yurin berpikir, harusnya protagonis aslinya yang mendapatkan pedang ini. Sistem bertanya apakah dia ingin membuat kontrak tunggal dengan Aeons, dan Yurin pun melanjutkannya. Jiwa itu mengambil wujud lain dengan suara yang aneh. Ia bertanya, apa-apaan ini? Siapa kau beraninya membuat kontrak denganku? Jiwa itu melanjutkan, lagi pula kau tak punya bakat sama sekali. Protagonis kita. Sadar jiwa itu kecewa karena tak merasakan mana darinya. Tapi cara bicaranya sangat angkuh. Menyebalkan, kata pedang itu. Orang sepertimu, beraninya menginginkan kontrak. Ngomong-ngomong, bagaimana kau tahu tentang segel pelepasanku? Protagonis kita menjawab dia mendengarnya dari seorang nabi agung. Tentu saja, dia hanya mengarang cerita itu, agar terdengar masuk akal. Ang bertanya, bagaimana bisa nabi agung bicara pada orang sepertinya? Dan lagi, kau pasti tahu tentang kemampuanku. Yurin mengonfirmasi kalau Ang adalah senjata bebas yang bisa terbagi menjadi tubuh utama dan sekunder, mampu berubah menjadi wujud apapun, sesuai imajinasi penggunanya. Dalam cerita aslinya, sang protagonis memakai pedang dan perisai. Ain berkata, Yurin takkan bisa menggunakannya karena ia hanya bisa dikendalikan dengan mana. Karena itu, dia menyuruhnya menyerah. Yurin hanya menonton dalam diam. Dia bergumam kalau pedang ini ternyata tipe yang berisik. Sambil menunjuk senjata itu, dia berpikir untuk menggunakannya seperti cincin. Tiba-tiba Ain berteriak kepanasan. Rasanya seperti meleleh. Sementara itu, Yurin berpikir energi internalnya bekerja baik dengan mana. Bagaimanapun dia memanggil Jurinox dan bertanya berapa lama dia butuh waktu untuk tinggal di tempat ini. Pandai besi itu menjawab 2 hari sudah cukup. 2 hari lagi saat senja, mereka akan bertemu di taman pusat kastil. Dalam perjalanan ke sana, dia mendengar suara yang dikenalnya. Ilya bertanya apa yang sedang dia lakukan di sana, membuat Yurin kebingungan. Protagonis kita memiliki pertanyaan yang sama.
Dia merasa pemandangan di depannya ini sangat familiar. Inilah tempat di mana protagonis asli pertama kali bertemu Ilya, gadis itu. Bertanya ada apa dengan Yurin. Pria muda itu meminta maaf, berpikir bahwa cerita aslinya telah berubah. Ilya turun dari kudanya, mengingatkannya. Kalau dia bertanya mengapa Yurin ada di sini, Yurin menjawab dia sedang mencari seorang pandai besi. Ilya merasa ini aneh, karena ada banyak pandai besi di keluarga Rox. Yurin menjelaskan dia ingin mempekerjakan seseorang secara mandiri. Gadis itu berkata jika Yurin memberitahunya lebih awal dia bisa membantunya. Tapi protagonis kita sudah menemukan orang yang tepat. Orang itu pun mendekat. Tuan muda, panggil Jurinox. Apakah Anda sudah menunggu lama? Yurin menyangkalnya, berkata dia tiba di waktu yang pas. Saat dia hendak memperkenalkan tunangannya, Ilya, seseorang memotongnya. Ketua tim, panggil orang itu. Mereka akan segera berangkat dan ingin tahu siapa orang ini. Ilya memanggil Musk dan memperkenalkan tunangannya, Rox. Pria itu mengulangi nama itu dengan nada ketakutan di suaranya. Dia bilang sungguh luar biasa bisa bertemu anggota dari keluarga Marquis Rox di tempat seperti ini. Dia memperkenalkan diri sebagai komandan divisi Ksatria kelima keluarga Marcus. Namanya adalah Musk Malone. Yurin berkata senang bertemu dengannya. Dia berpikir dalam hati, tanpa penjelasan panjang pun dia sudah tahu. Sederhananya, Musk adalah karakter sampingan menyedihkan dengan kepribadian yang membosankan. Saat Musk dan ksatrianya bergerak, anak-anak menghalangi jalan mereka. Protagonis asli akan turun tangan dan pertarungan pun pecah. Lalu Ilya muncul tepat waktu, menghentikan segalanya, dan hubungan mereka pun dimulai. Tapi bagian terpenting dari adegan ini adalah protagonis asli menemani Ilya dalam pertempuran dan menyelamatkannya dari situasi mematikan. Tapi Yurin tak bisa begitu saja mencari protagonis asli. Jadi, dia tak punya pilihan lain. Dia tak bisa membiarkan Ilya kehilangan nyawanya. Dia memanggil gadis itu dan bertanya kemana tujuannya. Ilya menjawab karena gelombang ork di sekitar Kastil Asu, para ksatrianya, diperintahkan untuk menaklukkan mereka. Yurin berkata dia punya satu permintaan. Dia ingin ikut bersamanya, dan Ilya mempertanyakan alasannya. Yurin menjelaskan, sebagai seseorang yang sedang berlatih, dia mencari pengalaman tempur sungguhan. Dia ingin menguji kemampuannya. Ilya mengingatkan, kalau itu bisa berbahaya. Tapi Yurin hanya menerimanya, berkata dia jago dalam melarikan diri. Gadis itu terdiam sejenak. Akhirnya dia setuju, dan memerintahkan Sir Musk untuk menyediakan sikor kuda. Musk mencoba berdebat, mengatakan ini bukan perjalanan santai. Bahkan melawan ork pun mereka tak boleh lengah, terutama karena dia tak merasakan mana sedikit pun dari Yurin dan dia tak punya kewajiban untuk melindunginya. Ilya memotongnya. Sir Musk, ini adalah perintah. Hentikan bicaramu dan lakukan saja. Musk menggumamkan persetujuannya, berkata akan menyiapkan segalanya. Jika ini perintah, dia akan melakukannya. Terlihat jelas niat gelap terpancar saat dia menoleh ke belakang. Yurin dan Ilya saling menatap dalam diam. Seiring hari berlalu, Ilya berkomentar kalau situasi ini berbahaya dan tunangannya harus tetap berada di dekatnya. Yurin hanya mengiyakan. Dia menyuruh Jurinox untuk berpegangan erat, dan Jurinox pun menuruti perintah tuan mudanya. Dengan begitu, pasukan mulai bergerak maju. Di area depan, Ilya mengumumkan mereka akan dibagi menjadi kelompok beranggotakan 5 orang untuk mencari desa ork. Mereka dilarang menyerang lebih dulu, tapi harus kembali dan memberi sinyal. Jika desa itu ditemukan, mereka akan menyebar, dan Ilya akan mengikuti jalur itu dengan kelompoknya. Mereka terus maju hingga malam tiba. Seorang prajurit berkomentar, kalau jejaknya sangat jauh dan sulit ditemukan. Hari mulai gelap dan dia bertanya apa yang harus dilakukan. Ilya berkata tak ada pilihan lain. Untuk sekarang mereka akan kembali. Tapi, sebuah suara tiba-tiba mengejutkan kelompok itu. Itu adalah sinyal suar, dan ada satu lagi dari jalur lain, lalu terus berulang di tempat berbeda. Ilya bertanya ada berapa banyak sinyal yang mereka lihat. Total ada 5 sinyal suar, tapi Yuran baru menemukan 4 lokasi dan belum sempat menghitungnya. Sang pemimpin memutuskan untuk menuju gurun barat laut lebih dulu, membuat mereka semua memacu kuda ke arah sana. Setibanya di sana, Ilya menyadari sesuatu yang mengerikan. Semua prajuritnya ditemukan tak bernyawa, anggota kelompoknya terperangah ngeri. Bahkan zirah baja mereka sampai meleleh. Mereka tak habis pikir serangan macam apa yang menghantam para prajurit itu. Tanpa buang waktu, Ilya memerintahkan mereka bergerak menuju sinyal suar dari selatan. Mereka pun memacu kuda dengan kecepatan penuh. Namun pemandangan tragis yang sama menyambut mereka di sana. Semua prajuritnya kembali ditemukan tewas. Rekannya memperingatkan agar mereka segera pindah ke area berikutnya. Tapi Yuran menyela, mengatakan mereka tak bisa melanjutkan perjalanan. Ilya menatapnya penuh tanya, memanggil nama suaminya.
Sang protagonis memperingatkan bahwa para orc sedang memburu para prajurit satu persatu. Dalam kondisi seperti ini, kemenangan adalah hal yang mustahil. Mereka harus menghentikan operasi dan menembakkan sinyal suar untuk mengumpulkan semua pasukan. Salah satu prajuritnya membentak Yuran untuk diam, menuduhnya tak tahu apa-apa soal formasi pertempuran. Dia mengklaim semua jadi kacau balau karena bokah tengik sepertinya. Yuran teringat, di cerita aslinya pun sang protagonis mengalami tuduhan yang sama. Dia bahkan dikutuk oleh para pembaca karena ceritanya yang begitu membuat frustrasi. Kini dia seolah menderita trauma akan hal itu. Musk terus mengoceh kalau Yuran tak mengerti pertempuran, namun sang protagonis dengan dingin menyuruhnya untuk tutup mulut, membuat prajurit itu terdiam 1000 bahasa. Tekanan dari Yuran membuatnya nyaris tersungkur. Ilya hanya bisa memanggil nama tunangannya, sementara Yuran memerintahkan prajurit itu untuk tahu posisinya. Musk akhirnya sadar dan memohon ampun, sementara sang protagonis hanya menatapnya dengan dingin. Dia lalu beralih pada Ilya, teringat bahwa di cerita aslinya, wanita itu tidak mendengarkan saran sang protagonis dan akhirnya terjebak dalam penyesalan. Yuran memintanya untuk menilai sendiri situasinya. Apakah ini saat yang tepat untuk ragu? Akhirnya, Ilya mengakui kebenarannya. Dia sadar telah gagal berpikir jernih. Mereka harus segera menembakkan suar biru untuk mengumpulkan pasukan di sini. Tak lama, sinyal itu melesat ke angkasa. Terlihat jelas di seluruh penjuru hutan. Yuran pun beristirahat sejenak bersama kelompoknya. Jurinox memuji tuan mudanya yang luar biasa. Dia telah berhasil membuat semua bergerak sesuai dengan kehendaknya. Namun sang protagonis hanya menjawab kalau itu bukan apa-apa. Sang pandai besi berkata para prajurit akan segera bergabung. Tapi Yuran menyanggah, mungkin sebagian besar dari mereka tidak akan bisa kembali. Dia tahu ini semua karena ulah si brengsek Garuda yang sedang menghabisi mereka. Jurinox bertanya pada tuan mudanya apa yang sedang dia tunggu. Sang protagonis menjawab, pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tiba-tiba, seorang bawahan berlari tergopoh-gopoh memanggil pemimpin pasukan. Dia berteriak menyuruhnya untuk lari dan segera pergi dari sana. Ilya bingung, namun instingnya membuatnya menghunus pedang ke arah sumber suara. Sekelompok besar orc muncul berbaris ke arah mereka. Jumlahnya benar-benar luar biasa banyaknya. Musk mengeluh, jumlah monster ini benar-benar gila. Ilya tertegun, lalu meminta maaf pada Yuran, merasa ini semua adalah salahnya. Sang protagonis menjawab dengan tenang. Dia meyakinkan Ilya bahwa mereka tidak akan mati di sini. Ilya pun bertanya, apa yang akan dilakukan tunangannya itu? Yuran memanggil agents dan berkata, inilah saatnya menguji latihan mereka selama 2 hari ini, menggunakan tubuh palsu untuk menciptakan pelet besi hitam. Kemampuan bintang 3 yang dia peroleh dari tubuh itu adalah ledakan besi hitam, sebuah kekuatan yang belum pernah ia uji coba. Lalu Yuran melemparkan pelet itu ke arah gerombolan orc, memancarkan energi yang dahsyat. Bola itu hanya mengenai kapak salah satu orc, membuat mereka semua tertawa terbahak-bahak, hingga sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba terjadi, melahap seluruh area. Jumlah mereka berkurang drastis, hanya dengan satu serangan sang protagonis. Yuran melambaikan tangannya, membuat ledakan besi hitam itu kembali padanya, menyadari kemampuan Agna benar-benar menyatu dengan energinya. Para orc yang tersisa nekat maju menyerang pemuda itu. Namun Yuran dengan mudah meluncurkan bola itu sekali lagi, menciptakan ledakan dahsyat lainnya di area itu. Ilya bertanya dengan takjub, benda apa yang baru saja dia lemparkan. Sang protagonis menjawab itu adalah bola besi hitam dan akan menjelaskannya nanti. Yang jelas, jumlah orc kini telah berkurang sangat banyak. Ilya berseru pada pasukannya, apa yang kalian tunggu? Kita bisa menang. Inilah kesempatan kita, habisi sisa-sisa orc itu. Mereka pun maju menyerang. Di tengah pertarungan, Ilya berhasil memisahkan salah satu dari mereka. Para bawahannya dengan susah payah menyerang orc yang lain. Salah satu orc yang mengamati dari jauh tampak terkejut. Namun tiba-tiba dia berhadapan dengan sosok kemerahan. Dengan tatapan penuh ketakutan, dia mendongak dan sosok itu lalu mencengkram kepalanya dengan satu tangan. Ilya dan pasukannya sontak menoleh. Dia bertanya-tanya, makhluk apa itu? Ukurannya sungguh tidak masuk akal. Dan makhluk itu baru saja meledakkan kepala orc di tangannya. Sang protagonis berpikir, akhirnya dia muncul juga. Itulah Garuda, prajurit orc legendaris. Jika mereka tidak berhasil menaklukkan makhluk sombong ini hari ini, semua orang di sini akan kehilangan nyawa. Garuda mengeluarkan raungan yang menyiksa semua orang di area itu. Dia menancapkan pedangnya ke tanah, lalu melesat ke arah Ilya. Gadis itu berteriak, dia harus menghindar. Tapi suaminya menahannya dari belakang, bertanya kenapa dia hanya diam mematung. Yuran menarik Ilya,
menjauh tepat sebelum serangan itu mendarat. Dia berkata, nyawa mereka hampir saja melayang. Ilya terperangah ngeri melihat para bawahannya tewas seketika. Garuda meraung, menatap tajam ke arah sang protagonis. Tanpa ragu, Yuran melemparkan ledakan besi hitam ke arahnya. Serangan itu melesat ke arah leher si orc, lalu meledak dengan dahsyat. Namun Garuda sama sekali tidak tergores dan kembali meraung. Dia menggumamkan sesuatu sambil berjalan mendekat. Yuran menyadari serangannya tidak mempan. Fisiknya adalah fisik prajurit orc sejati, dan kulitnya sekeras baja. Ilya mengutuk monster itu. Beraninya kau menghabisi bawahanku seperti ini. Dia memancarkan aura pedangnya, bersumpah tidak akan memaafkannya. Lalu, Ilya melesat maju dengan kecepatan ekstrim menggunakan skillnya. Pedangnya beradu seimbang melawan sang prajurit orc. Mereka bertukar beberapa serangan, namun Garuda tetap tak bergeming, dengan mudah menahan semua serangannya. Para bawahan bersorak untuk pemimpin mereka, memujinya yang terlihat sangat keren. Yuran berpikir, seperti yang diharapkan dari Ilya, bakatnya sebagai ratu pedang memang luar biasa kuat. Tapi ini masih di awal novel, dan dia sudah cukup kuat untuk mendesak Garuda sejauh ini, bahkan berhasil menebas zirah dan kulitnya. Untuk pertama kalinya, monster itu mengamuk karena benar-benar terluka, menarik perhatian gadis itu. Dia meraung sambil memancarkan auranya, dan Ilya terkejut. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu? Garuda melirik ke samping dan dengan cepat mengayunkan pedangnya, memaksa Ilya untuk menahannya. Sama seperti di cerita aslinya, Ilya pun dikalahkan oleh Garuda. Para prajurit segera menghampiri pemimpin mereka. Ilya berkata ini sangat memalukan, tapi dia tidak bisa mengalahkan monster ini. Mereka harus kabur jika ingin selamat. Namun sang protagonis justru melangkah ke depan. Sang orc memanggil nama Yuran dalam bahasa buasnya. Sementara itu, sang protagonis hanya menggenggam belatinya dengan erat, bersiap untuk melemparkannya. Dia meluncurkan serangan langsungnya ke arah makhluk itu, namun Garuda dengan mudah menepis serangan itu. Yuran berpikir, belati yang dilemparkan dengan serangan telak itu hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan ringan, persis seperti dugaannya. Monster itu sekali lagi mencoba berkomunikasi, namun kemudian ia tampak kebingungan. Menyadari sesuatu di bahu zirahnya, ada sisa-sisa ledakan besi hitam yang memicu reaksi berantai yang dahsyat. Garuda, terluka parah akibat serangan itu, membuat lengan kanannya lumpuh total. Ternyata, serangan pertama yang dia lempar hanyalah tipuan. Garuda terlalu sibuk menahan serangan langsung, hingga tak menyadari ancaman yang mengintai di belakangnya. Kulitnya mungkin sekeras baja, tapi sepertinya tidak seluruh tubuhnya. Titik lemahnya tetaplah retakan di zirahnya, jadi dia tak bisa sembarangan melempar benda ke sana. Golem itu gemetar ketakutan di hadapan rencana sang protagonis. Dengan naluri membabi buta, ia pun menyerangnya. Ia mencoba melangkarkan tebasan horizontal, namun Yurin dengan mudah menghindarinya. Monster itu mencoba menyerang berkali-kali, tapi selalu bisa dielakkan. Yurin menggerakkan belatinya seolah bertanya, apa yang akan monster itu lakukan selanjutnya? Tepat pada saat itu, ledakan lain menghantam makhluk tersebut. Protagonis berkata, monster itu hanya takut pada ini, tapi dia tak berniat membiarkannya. Menangkapnya begitu saja. Orc itu berbalik menatap Jirenox. Lalu ia mulai berjalan ke arah pria itu, sementara sang protagonis berteriak untuk tidak melakukannya. Garuda melompat ke arah sang pandai besi. Protagonis mengutuk situasi ini dan mengerahkan seluruh energi internalnya. Dia harus menyelamatkannya. Apapun yang terjadi, dia menuangkan seluruh energi internalnya ke dalam jurus langkah harta karun naga miliknya. Monster itu mencoba memukul si pandai besi, tapi protagonis mencegatnya dengan kecepatan yang bahkan meninggalkan jejak bayangan. Pukulan itu menghantam tanah dengan keras, dan Garuda pun berbalik. Ilya tak percaya melihatnya. Kecepatan tadi benar-benar mustahil. Sang protagonis memutuskan untuk mengakhiri pertarungan ini sekarang juga. Dia memanggil salah satu senjata rahasia tingkat tinggi dari 4 surga kelantang, kupu-kupu bunga berdarah. Dia lalu meluncurkannya ke arah orc itu dengan tembakan melengkung. Kupu-kupu itu terbang perlahan, menari dengan anggun dan lembut. Ilya menyebutnya serangan yang indah, sementara si orc gemetar ketakutan. Ia mencoba menepis kupu-kupu itu dengan pedangnya, tapi semua serangannya berhasil dihindari, hingga akhirnya kupu-kupu itu menembus pertahanannya dan menyentuh dadanya, membuat orc itu menjerit kesakitan seumur hidupnya, memicu ledakan terakhir yang dahsyat. Yurin menyaksikannya dengan sedikit waspada, sementara Alia terpana. Sang protagonis tidak yakin, tapi dengan kekuatan sebesar itu yang disalurkan ke kupu-kupu bunga berdarah, itu lebih dari cukup untuk menembus prajurit orc. Itu benar-benar kekuatan yang luar biasa.
Musk berteriak bahwa monster itu telah jatuh dan mereka memenangkan pertempuran. Ilya menimpali. Pertarungan ini belum berakhir. Masih ada ork-ork kecil yang tersisa. Dia memerintahkan pasukannya untuk menghabisi mereka semua. Jurinox berterima kasih pada Tuan Muda karena telah menyelamatkannya. Dan protagonis merenung bahwa pertempuran nyata pertamanya telah berakhir dengan aman. Malam itu di perkemahan, protagonis bertanya pada Ilya apakah dia terluka. Dia menjawab dia baik-baik saja. Tapi karena dia berutang budi padanya, dia tidak bisa mengeluh. Protagonis berkata, tidak apa-apa. Jika mereka membantu, itu hal yang wajar mengingat permintaannya sebelumnya. Dia tidak berlatih ilmu pedang, melainkan senjata tersembunyi membuat gadis itu bingung. Protagonis mengonfirmasinya, bola peledak dan kupu-kupu di akhir tadi adalah senjata. Rahasianya. Gadis itu merasa tak percaya, kekuatan itu sungguh luar biasa. Yurin Geli melihatnya sulit menerima kenyataan. Dia yakin gadis itu menghabiskan hidupnya dengan berpikir. Pedang adalah senjata terhebat, tapi cakrawalanya baru saja terbuka. Seorang ksatria melapor pada kapten bahwa dia telah menyiapkan tas sihir. Ilya menerimanya, mengatakan mereka mungkin tak bisa menemukan semua mayat sekarang, tapi setidaknya mereka harus membawa pemimpinnya. Dia menghunjamkan pedangnya ke tubuh Garuda. Dia lalu berdiri, menyadari ukurannya yang luar biasa. Jika mereka mencoba memasukkannya langsung ke dalam tas sihir, itu tidak akan muat. Ilya berkata, tidak apa-apa. Mereka diciptakan untuk berjaga jadi mereka tak perlu merasa bersalah. Tapi karena malam mulai tiba, mereka harus segera kembali. Mereka lalu bergerak dengan kuda saat Musk menemui sang kapten. Dia bertanya di mana saja pria itu selama ini. Sinyal api sudah dinyalakan sejak lama. Pria itu tampak bingung dan berkata mereka disergap oleh ork di tempat yang jauh dan terlambat karena pertarungan itu. Ilya mengerti tapi ingin tahu di mana yang lain, karena hanya tersisa 2 orang. Musk menjawab bahwa mereka telah dikalahkan, dan para ork lebih kuat dari yang diperkirakan. Tapi sang kapten menuntut untuk melihat mayatnya, dan memerintahkan mereka untuk membawanya, sementara ksatria itu mencoba mengalihkan pembicaraan. Dia berjalan ke arahnya, saat Ilya terus memberi perintah. Lalu dia berkata akan menjelaskan posisi awal mereka terlebih dahulu, sampai dia diam-diam menarik belati untuk mencoba menyerang Ilya. Tapi sang protagonis turun tangan. Musk jatuh tersungkur. Yurin berkata dia mengaku bertarung melawan ork, tapi tidak ada setetes pun darah hijau di tubuhnya. Dia jelas-jelas berkolaborasi dengan makhluk-makhluk itu, membocorkan informasi sejak awal. Musk bertanya-tanya, bagaimana dia bisa tahu? Ilya menghunus pedangnya, mengatakan beginilah akhirnya. Pria itu mencoba memohon dengan menyebut pencapaian besar keluarga Malone yang melayani keluarga Markus, tapi Ilya mengabaikannya. Begitu saja. Dia menyuruhnya untuk tidak menebas lagi. Dan begitulah malam itu berlanjut. Di kediaman bangsawan di Kastil Asu, Germanox membangunkan Tuan Muda, memanggilnya beberapa kali. Yurin bangkit, bertanya apa yang dia butuhkan. Si pandai besi berkata, sudah hampir waktu makan siang. Selain itu, Kapten Ilya ada di sini untuk menemuinya. Gadis itu muncul mengenakan gaun hitam, bertanya apakah tunangannya sudah tidur nyenyak. Sang protagonis benar-benar terkejut. Dia bertanya ada apa dengan pakaian itu. Ilya menjawab bahwa Yurin harus ikut ke rumahnya. Ayahnya telah memerintahkannya untuk membawa Yurin, dan dia bertanya apakah pemuda itu mau ikut. Sang protagonis berpikir dalam hati. Dari dekat, menyebutnya wanita tercantik di dunia bukanlah sebuah berlebihan, dan dia menjawab tentu saja dia mau. Ilya berkata, dia akan menunggunya di depan, dan Yurin harus bersiap-siap. Yurin mulai berpikir sejenak. Dia sadar tingkat kesukaan gadis itu meningkat pesat, hanya karena dia menolongnya sekali. Di luar, sang protagonis memanggil Ilya dan meminta maaf karena membuatnya menunggu. Orang-orang di jalanan memuji sang satria berdarah besi. Lady Ilya, yang seorang diri telah mengalahkan prajurit ork, dan semua kemuliaan adalah miliknya. Yurin berpikir gelar ini diberikan karena Ilya tidak pernah menyerah, bahkan saat menghadapi kematian. Persis seperti di dalam novel, orang-orang juga meneriakkan nama Tuan Yurin, sang penyihir besi, dan betapa tampannya dia. Protagonis bingung dengan ini, berpikir julukan-julukan. Ini menyebar dari kesaksian para prajurit. Dia menduga mereka melihatnya memanipulasi bola logam dan mengira dia adalah seorang penyihir saat Ilya tiba-tiba memanggilnya. Dia berkata pernah mengatakannya sebelumnya, tapi dia sangat berterima kasih karena telah diselamatkan 2 kali. Protagonis menjawab dia tak perlu membahasnya lagi. Itu adalah hal yang wajar. Gadis itu lalu mengumumkan bahwa saat fajar, dia pergi ke hutan untuk mengambil mayat-mayat dari medan perang yang mengerikan itu.
Sungguh menyayat hati melihat mereka semua, model, di tengah hutan belantara itu. Lalu sebuah kesadaran menghantamnya. Jika bukan karena pemuda itu kemarin, nasib mereka pasti akan sama saja. Sang protagonis hanya bisa menunduk dalam, penuh dengan penyesalan. Ilya pun bersumpah akan berlatih lebih keras untuk menjadi lebih kuat. Dia akan melampaui semua orang tanpa terkecuali, dan tak akan pernah terkalahkan lagi. Sementara itu, Yuren berpikir bahwa bakat gadis itu akhirnya telah mekar. Para penyihir pun menyiapkan portal menuju wilayah kekuasaan Markus. Ilya berkata karena jaraknya tidak terlalu jauh, ayahnya mengirim penyihir keluarga untuk mempercepat perjalanan. Mereka hanya perlu memasuki portal itu sekarang. Para penyihir pun mulai merapal mantra, dan lingkaran sihir teleportasi tercipta. Yuren dan Juranox hanya bisa terpana melihat keajaiban itu. Ilya pun berkomentar, sudah lama sekali ia tidak kembali ke wilayahnya. Dalam sekejap, pemandangan di sekitar mereka berubah total. Yuren merasa sedikit pusing akibat teleportasi. Juranox bertanya-tanya, apa semua keluarga bangsawan punya kediaman sebesar ini? Tak lama kemudian, sang protagonis diundang untuk perjamuan makan. Di alur cerita aslinya, sang protagonis setiap hari hanya memakan sup curin dari wilayah Markis. Tapi hari ini, dia akhirnya akan merasakan masakan bangsawan yang sesungguhnya. Sang Markis menyambut calon menantunya dengan hangat. Saat Eren hendak membungkuk hormat, sang Markis mencegahnya. Dia menyuruh Yuren duduk santai tanpa perlu bersikap formal. Pemuda itu pun menurutinya. Ia mengambil tempat duduk tepat di seberang Ilya. Marcus berkata, pertama-tama ia ingin mengucapkan terima kasih. Bagaimanapun, sebelum menjadi tunangan Yuren, Ilya adalah putrinya. Tentu saja ia sangat berterima kasih karena Yuren telah menyelamatkan nyawa putrinya. Yuren dengan rendah hati menjawab itu adalah hal yang sudah seharusnya ia lakukan. Tak lama, hidangan utama pun disajikan di hadapan mereka. Sang protagonis menunggu dengan penuh antisipasi. Saat penutup sajian itu dibuka, ternyata itu adalah sup curin spesial khas keluarga Marcus. Sang Markis menjelaskan, sama seperti keluarga Rox, mereka juga punya resep rahasia. Sudah menjadi tradisi untuk menyantapnya setelah pertempuran. Ia mempersilakan Yuren untuk menikmatinya. Yuren pun berterima kasih, sambil meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia layak mendapatkannya. Tiba-tiba di sela-sela perjamuan, Markis melontarkan pertanyaan tajam. Kapan mereka berdua berencana untuk menikah? Protagonis kita sempat bingung, dan Markis pun menegaskan ini tentang masa depan putrinya. Yuren langsung sadar, ini pasti sebuah ujian. Markis sepertinya masih tidak menyukainya, tingkat afeksinya saja masih -10, padahal dia sudah menyelamatkan nyawa putrinya. Jadi Yuren pun menjawab bahwa dia bersedia menikahinya sekarang juga. Tentu saja jawaban itu membuat Ilya tersipu malu. Yuren melanjutkan, dia sadar posisinya belum menjadi pewaris keluarga. Masa lalunya yang kelam juga membuat banyak orang meremehkannya. Demi menjadi layak untuk Ilya, ia akan mengubah dirinya. Dan begitu ia berhasil menjadi pewaris sah, ia akan langsung meminangnya. Apa hal itu mungkin? Mengingat adiknya sendiri dianggap sebagai seorang jenius. Apa kau yakin bisa melampauinya dan merebut posisi pewaris? Tanya Markis. Eren, dengan yakin menjawab dia pasti bisa melakukannya. Markis tertawa, berkata, Yuren benar-benar telah berubah sesuai rumor, dan karena itu, dia akan mendukungnya. Namun, dia lalu mengganti topik pembicaraan. Dia menyebutkan bahwa sebelum Yuren tiba, sebuah pesan datang dari Wellington. Rupanya kabar tentang keberadaannya sudah sampai ke telinga keluarga Rox. Seseorang telah memberitahu ayahnya. Lewat komunikasi sihir, sang protagonis langsung bertanya apa yang ayahnya katakan. Markis menjawab, mereka bisa bicara langsung setelah perjamuan ini selesai. Protagonis kita hanya bisa berterima kasih. Ia melirik Ilya dan bertanya-tanya kenapa suasana hati gadis itu memburuk lagi. Tapi terlepas dari itu, sepertinya ia berhasil meninggalkan kesan yang baik di hadapan Markis Marcus. Di ruangan lain, komunikasi sihir pun dimulai. Seorang penyihir membawa bola kristal itu ke kediaman keluarga Rox, lalu mulai memproyeksikan sosok tuan besar mereka. Mirip seperti proyektor atau panggilan video, pikir sang protagonis. Pemuda itu pun menyapa ayahnya dan langsung meminta maaf. Sementara itu, sang ayah langsung memarahinya habis-habisan. Tapi setelah itu, ia bertanya apakah putranya terluka. Yuren pun menjawab, tidak. Wellington segera mengganti topik pembicaraan. Dia ingin tahu, apa benar Yuren menyelamatkan Ilya dan mengalahkan prajurit Orc. Yuren menjawab bahwa itu semua hanya keberuntungan. Ayahnya tampak mengerti. Dia berkata akan mendengarkan detailnya nanti saat Yuren pulang. Ia lantas bertanya kapan putranya itu akan kembali.
Yuren pun memutuskan untuk pulang lusa. Ayahnya kemudian menyuruhnya untuk membawa serta adiknya saat pulang nanti. Perintah itu tentu saja membuat Yuren terkejut. Markis menyarankan Yuren untuk berangkat besok pagi. Tapi, akan lebih baik jika dia tinggal beberapa hari lagi. Yuren menjawab sebenarnya ia juga mau. Akan tetapi, ayahnya sudah memberinya sebuah tugas penting. Markis merasa sangat disayangkan, tapi sebagai gantinya, ia akan menyediakan portal sihir agar perjalanannya nyaman. Yuren menghela nafas. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk menolak tawaran itu. Dia sekarang berada di tahap di mana ia harus melatih dan meningkatkan kemampuannya. Bersantai dengan menggunakan teleportasi bukanlah pilihan yang baik. Markis berkomentar bahwa Yuren benar-benar telah menjadi orang yang berbeda. Dia sangat penasaran akan jadi sekuat apa Yuren nanti. Protagonis kita pun berterima kasih atas dukungannya. Ilya tersenyum mendengar jawaban itu, dan Yuren tahu, gadis itu pasti menyukai keputusannya. Di luar, Yuren punya alasan lain untuk tidak memakai teleportasi keluarga Marcus. Juranox mengingatkan bahwa jalan ke ibu kota ada, di arah yang berlawanan. Bukankah Yuren bilang mereka akan langsung ke sana? Tapi sang protagonis berkata, mereka harus mampir ke suatu tempat terlebih dahulu. Gunung besar di sebelah wilayah Markis ini dikenal sebagai Lembah Naga. Juranox pun bertanya, kenapa mereka harus ke sana sebelum ke bengkel Pandai Besi? Ia bertanya apa tuan muda juga mau membuat permohonan di sana. Tapi sang protagonis membantahnya. Sebaliknya, dia akan mengambil sebuah harta karun tersembunyi. Harta yang seharusnya ditemukan oleh protagonis asli di masa depan. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Gua yang disebut Lembah Naga ini dulunya adalah rumah bagi para naga. Di zaman kuno, Juranox melihat, meskipun masih pagi, tempat itu sudah ramai pengunjung. Dia pun bertanya, apa benar ada harta karun di tempat seramai ini? Tapi protagonis kita menjawab bahwa rumor itu palsu. Dunia ini penuh dengan rahasia, jadi Juranox hanya perlu mengikutinya saja. Mereka pun menuju ke bagian depan gunung, dan Juranox hanya bisa pasrah. Setelah berjalan cukup jauh, sang pandai besi mulai kelelahan. Dia mengeluh karena tidak ada apa-apa di sana. Protagonis kita bergumam, apa mungkin ini tempatnya? Pintu masuk yang dia cari seharusnya berbentuk seperti pintu mobil. Dia melihat ke sekeliling, memastikan tidak ada mata yang mengawasi. Tanpa ragu, protagonis kita pun mencoba membuka pintu mobil itu. Betapa terkejutnya mereka saat pintu itu benar-benar muncul dan terbuka ke samping. Juranox berteriak, ini sungguh mustahil. Tapi protagonis kita hanya menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam. Mereka melangkah masuk, dan pintu batu itu pun tertutup kembali. Sang pandai besi menyadari, di dalam gua ini lebih terang dari dugaannya. Ternyata, cahayanya berasal dari sebuah batu permata. Yuren langsung melarangnya menyentuh batu itu, karena bisa memicu jebakan. Juranox bertanya, jebakan macam apa yang ada di sana? Protagonis kita pun menjelaskan, seluruh ruangan ini bisa berubah menjadi lautan api. Ada banyak sekali jebakan di sekitar mereka, jadi Juranox harus selalu berada di dekatnya. Sang pandai besi hanya bisa mengangguk patuh. Mereka pun berjalan menuju sebuah altar di ujung gua. Juranox berkata, tempat ini sungguh luar biasa, tapi tidak ada apa-apa di atas altar itu. Sang protagonis lalu bertanya pada Juranox, apa yang tersembunyi di baliknya? Perburuan naga palsu berakhir di sini, dan di balik dinding itu dia merasakan energi manusia. Mereka semua sedang berdoa kepada keduanya. Sang protagonis memutuskan untuk melihat harta karun itu, menekan gagang di bawah altar hingga sebuah pintu masuk terbuka, dan Juranox hanya bisa terpana. Pemandangan yang luar biasa. 3 kantong penuh koin emas terhampar di depan mereka. Namun Urin mengambil sebuah kotak. Tahu benda ini jauh lebih berharga. Isinya adalah Geokesatria dengan efek kelahiran kembali, sebuah item krusial untuk menjadi lebih kuat. Mereka pun beranjak maju, dan Juranox bertanya kemana tujuan mereka. Yurin menjawab, menuju menara sihir di Kastil Jesu. Sang pandai besi berkata, bahkan di jam segini, banyak orang masih berdoa di depan. Tiba-tiba, pemuda itu merasakan sebuah kehadiran dan tekanan yang tenang. Dia langsung menggunakan mata sang pencipta pada wanita itu. Anehnya, tidak terjadi apa-apa, dan sang protagonis berpikir, wanita ini seharusnya muncul nanti. Di dalam novel, Juranox bingung dengan apa yang terjadi. Sang protagonis bertanya-tanya, bagaimana bisa auranya begitu dahsyat? Dia adalah eksistensi yang tak mungkin bisa ia kalahkan sekarang.